Bab 1081 melawan penguasa kelas 9. Mengaum. Kedua lengan penguasa lengan naga memerah dengan sisik yang muncul di atasnya saat dia dengan bangga berdiri di atas panggung. Ada raungan drakonik halus yang bergema dari lengannya. Penampilan terhormat diarahkan pada sepasang lengan naga itu. Itu adalah kartu truf untuk ketenaran dan reputasi penguasa lengan naga, dengan banyak ahli tingkat atas dikalahkan oleh sepasang lengannya itu. Mu Chen dengan tenang berdiri di depan penguasa lengan naga, diselimuti oleh energi spiritual dan ruang yang berfluktuasi. Ledakan, The Dragon Arm Sovereign hanya dengan acuh tak acuh melirik Mu Chen, sebelum cahaya terpancar dari matanya dan dia dengan berat menginjak kakinya. Di bawah kaki penguasa lengan naga, tanah bergetar dan hancur dengan retakan yang menyebar. Fragmen batu menari dengan keras, mengandung gelombang kejut yang kuat yang merobek penghalang apapun. Penguasa lengan naga menunjukkan dominasi saat dia bergerak. Semua orang tahu bahwa bahkan lusinan penguasa kelas 8 akan hancur berkeping-keping jika mereka menghalangi di depan pasukan. Mu Chen perlahan membuka matanya dan kedalaman matanya bersinar ketika dia melangkah maju. Energi spiritual yang tak terbatas mengalir ke bawah dan retakan menyebar dari kakinya pada saat yang sama, memberikan kilau dari energi spiritual yang besar dan kuat. Dia sebenarnya menggunakan metode yang sama untuk menghadapi dominasi penguasa lengan naga. Dua retakan menyebar, sebelum mereka dengan ganas bentrok bersama di atas panggung. Gemuruh. Pada saat tabrakan itu, pecahan batu terbang keluar dan panggung besar tertutup retakan sebelum terbelah menjadi dua. Mu Chen dan penguasa lengan naga dikejutkan oleh ledakan gelombang kejut dan tubuh mereka tersentak sebelum didorong kembali. Mu Chen didorong beberapa langkah ke belakang, meninggalkan bekas yang dalam di tanah dengan setiap langkah yang diambilnya, bahkan kakinya tertancap dalam kelempengan. Adapun penguasa lengan naga, dia hanya mengambil langkah untuk menstabilkan dirinya sendiri. Terbukti, penguasa lengan naga lebih unggul dalam konfrontasi pertama. Namun, semua orang yang hadir, termasuk penguasa lengan naga sendiri, telah mengernyitkan mata pada hasil ini. Meskipun kekuatan di belakang kaki itu bukanlah kekuatan dari penguasa lengan naga, kekuatan penghancur masih bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh penguasa kelas 9. Mu Chen tidak hanya menahan kekuatan destruktif itu, dia hanya mundur beberapa langkah sebagai akibatnya. Dengan demikian, keunggulan yang dipegang oleh penguasa lengan naga bisa dibilang diabaikan. Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual saling bertukar pandang sebelum tatapan mereka berubah menjadi berat. Mereka tahu bahwa mereka pasti tidak akan bisa lebih baik jika mereka berada di tempat Mu Chen. Sedangkan Mu Chen telah mencapai ini dengan kultivasi di Kuasonin Great Sovereign, membuktikan bahwa kekuatan bertarungnya yang sebenarnya melebihi kultivasinya. Menarik, penguasa lengan naga memusatkan pandangannya pada Mu Chen saat dia menyeringai. Tapi sebelum senyum di wajahnya surut, siluetnya sudah tiba-tiba menyerang. Atmosfer meledak dari kompresi yang tiba-tiba dan dia melesat seperti kilatan petir, hanya beberapa orang yang samar-samar bisa merasakan gerakannya. Kecepatan yang sangat cepat, seruan bergema dan tatapan Mu Chen tiba-tiba terfokus ketika suara gemuruh datang, lalu menyilangkan tangan di depannya. Ledakan, ruang terkoyak di hadapannya dan kepalan tangan yang ditutupi dengan sisik naga merah ditusukkan dengan kekuatan terkonsentrasi yang bisa menghancurkan bukit menjadi berkeping-keping. Itu menabrak lengannya. Ledakan, atmosfer meledak dan Mu Chen merasakan serangan berat, sebelum dia dikirim terbang. Siluetnya terpesona dengan atmosfer di sekitarnya yang terus-menerus meledak. Penguasa lengan naga terkekeh ketika dia mengirim Mu Chen terbang. Tidak berniat memberi Mu Chen waktu untuk bereaksi, gemuruh guntur meraung lagi dan dia menghilang. Gemuruh, tinjunya meraung melalui atmosfer dan diarahkan ke dada Mu Chen. Bahkan atmosfer dikompresi menjadi bentuk busur di depan tinjunya. Tepat ketika tinju hendak menyerang Mu Chen, lengan ramping tiba-tiba terentang dan menggenggam tinju naga. Suasana di sekitarnya meledak, mengikuti suara rendah dan teredam. The Dragon Arm Sovereign mempertahankan sikap dengan tinjunya terlempar, sementara 5 jari Mu Chen telah menggenggam tinjunya. 5 jarinya seperti jurang yang benar-benar menyerap kekuatan di balik tinju penguasa lengan naga. The Dragon Arm Sovereign memiliki sedikit perubahan dalam ekspresinya dan tatapannya terpaku pada tangan Mu Chen. Pada jarak sedekat itu, dia bisa melihat tanda emas gelap dari cakar naga menyebar dari lengan Mu Chen, membentuk di sepanjang jari-jarinya. Dia benar-benar merasakan tekanan dari tanda emas gelap yang menyebabkan lengan naga merahnya sedikit redup karena tekanan. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap penguasa lengan naga,
Sebelum dia berbicara dengan suara tenang, kamu bukan satu-satunya yang memiliki kekuatan naga. Betulkah? Penguasa lengan naga mengertakkan gigi. Kekuatan naga adalah kekuatan yang paling dia banggakan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Mu Chen juga memiliki kekuatan naga, dia menolak untuk percaya bahwa yang terakhir akan mengungguli dia dalam faktor ini. Anak nakal sepertimu tahu kekuatan naga yang sebenarnya. Betapa menggelikan. Dengan tatapan ganas, sisik naga di lengan ini semakin merah, seolah sisik itu telah berubah menjadi magma, dan memancarkan panas yang membara. Raungan drakonik bergema dari lengannya. Seolah-olah ada kekuatan penghancur yang bangkit di tangannya. Mendesis, mendesis. Lengan Dragon Arm Sovereign tampak seperti magma yang mengalir dari jauh dan memancarkan kekuatan yang kuat dengan fluktuasi yang bahkan membuat kelopak mata para ahli seperti Sky Future Emperor berkedut. Nyah, The Dragon Arm Sovereign meraung dengan energi yang kuat meledak dari lengannya. Sambil mengguncang lengannya, tangan Mu Chen yang meraihnya, terhempas. Terguncang bebas dari pengekangan Mu Chen, mata naga Arm Sovereign memerah dan dia mengambil langkah maju. Naga merah melonjak dari lengannya dan berubah menjadi proyeksi kepalan tangan yang menyelimuti Mu Chen dan bahkan menyebabkan ruang hancur. Pada saat ini, bahkan penguasa kelas 9 tahap awal tidak akan berani menghadapi momentumnya. Ledakan, ledakan, energi tiba-tiba yang meledak dari penguasa lengan naga langsung menekan Mu Chen sekali lagi. Proyeksi tinju bahkan memaksa Mu Chen untuk mundur dengan cara yang menyedihkan dan setiap bentrokan menyebabkan erangan datang darinya. Kedua siluet itu bentrok di langit dengan fluktuasi energi yang kuat yang menghancurkan ruang menjadi beberapa bagian, membuat para penonton yang menonton pertandingan ini ketakutan. Ledakan, bentrokan ganas lainnya dan Mu Chen akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia terlempar ke belakang, meninggalkan dua bekas yang dalam di tanah ketika dia turun. Memaksa menstabilkan sosoknya, pakaian Mu Chen hancur berkeping-keping dengan darah menutupi lengannya. Tapi dia mempertahankan ekspresinya saat semangat juang muncul di pupilnya yang hitam pekat seperti api yang menyeduh di tungku. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi penguasa kelas 9. Meskipun itu adalah pertempuran yang intens, Mu Chen merasakan kegembiraan atas peningkatannya sendiri di bawah pertempuran ini. Penguasa kelas 9 berada di luar jangkauannya di masa lalu, tetapi pada saat ini, penguasa lengan naga hanya bisa mendapatkan sedikit keuntungan, meskipun mengeluarkan kekuatan naga. Mu Chen akhirnya memiliki perasaan yang berbeda bahwa budidaya pahit selama bertahun-tahun tidak sia-sia melalui pertempuran ini dengan penguasa lengan naga. Dia bukan lagi orang lemah seperti dulu. Dengan emosi melonjak di hatinya, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Sebuah busur muncul di sudut bibirnya. Kamu masih bisa tersenyum. The Dragon Arm Sovereign dengan dingin berkata sambil berdiri di langit, menatap Mu Chen. Mengangkat kepalanya dan melihat penguasa lengan naga, mata Mu Chen berangsur-angsur berubah menjadi sangat dalam, sebelum dia dengan ringan tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Sekarang aku akan mengirimmu terbang dalam satu pukulan. Jika saya tidak dapat mencapainya, maka saya akan mengakui kekalahan saya. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Penguasa lengan naga menyipitkan matanya saat dia mengejek. Mengaum, tapi saat dia selesai berbicara, raungan drakonik yang brilian bergema dari tubuh Mu Chen, menutupi cakrawala dalam kilau emas gelap yang dilepaskan dari tubuh Mu Chen dan terbentuk menjadi naga besar di belakangnya. Ketika naga itu terbentuk, seekor drakonik yang menakjubkan akan tersapu seperti badai. Ketika kekuatan menyelimuti sekeliling, itu membuat rambut penguasa lengan naga berdiri tegak dan dia mengernyitkan pupilnya sebelum dia berkata dengan suara tajam yang dipenuhi teror, ini adalah naga sejati. Bab 1082 Kenaikan ke Kaisar dalam Kepalan. Raungan drakonik bergema dan seekor naga besar telah melingkar di belakang Mu Chen, memancarkan kekuatan yang menakjubkan yang menyebabkan wajah banyak orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ini sebenarnya naga sejati. Bahkan Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual telah berseru. Naga sejati adalah Kaisar Klan Naga, memiliki kekuatan yang sebanding dengan penguasa surgawi. Itu bukan naga sejati yang asli tetapi memiliki seutas aura naga sejati. Kaisar tidur juga membuka matanya yang tertidur dan menatap naga besar itu. Jika tebakanku benar, itu pasti dari fisik naga Phoenix Mu Chen. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah 1 tahun, dia benar-benar akan mengolahnya ke ketinggian yang menakjubkan. Petik 2. Kedua kaisar mengernyitkan mata. Mereka menyadari fisik naga Phoenix Mu Chen, tapi ternyata,
fisik naga Phoenix masih belum memiliki tekanan kuat dari naga sejati setahun yang lalu. Menilai dari kekuatan proyeksi naga sejati ini sendiri, aku khawatir itu sebanding dengan penguasa kelas 9 kuasi biasa. Mereka berdua menghela nafas dalam hati ketika mereka akhirnya tahu mengapa Mu Chen tidak takut pada penguasa lengan naga. Ternyata dia memiliki kartu truf seperti itu. Dengan proyeksi naga sejati, dia mungkin benar-benar bisa menghadapi para ahli yang telah melangkah ke penguasa kelas 9 tahap awal. Mandala duduk di singgasananya tanpa bergerak, tetapi ketika melihat proyeksi naga sejati, cahaya keheranan melintas di pupilnya. Mandala secara alami mengetahui lebih banyak informasi tentang Sutra Naga Phoenix yang telah dikembangkan oleh Mu Chen. Proyeksi naga sejati ini harus dibentuk oleh tanda naga sejati di tubuh Mu Chen. Di masa lalu, meskipun rune naga sejati dapat memberikan kekuatan pada Mu Chen, itu sangat terbatas. Tapi proyeksi naga sejati yang telah dipanggil Mu Chen hari ini memiliki bentuk spiritual dan kekuatan yang sangat kuat. Apa yang dialami bocah itu dalam 1 tahun terakhir untuk tumbuh sejauh ini? Mandala bingung di dalam hatinya. Kemajuan Sutra Naga Phoenix sangat sulit dan keras dan menurut perkiraannya, jika Mu Chen ingin membentuk proyeksi seperti yang dia lakukan sekarang, dia mungkin harus menyerap berton-ton esensi darah binatang suci. Mungkinkah dia telah menjarah mayat binatang surgawi di asal binatang surgawi? Tepat ketika Mandala merenung di dalam hatinya, penguasa lengan naga melihat proyeksi naga sejati dengan tatapan serius dan ketakutan memenuhi kedalaman matanya. Dia tahu bahwa proyeksi ini bukanlah ilusi. Itu memiliki aura asli dari naga sejati. Aura itu bahkan menyebabkan kekuatan naga di tubuhnya melambat. Itu adalah penindasan dari Kaisar Klan Naga, garis keturunan yang kuat dan mulia. Lengan naga miliknya hanya berasal dari naga api dan meskipun memiliki garis keturunan yang kuat, mereka masih kalah dengan naga sejati. Dia merasa agak sulit untuk percaya bahwa manusia seperti Mu Chen benar-benar dapat memiliki aura naga sejati. Sebelumnya, dia masih dipenuhi dengan penghinaan untuk kata-kata Mu Chen. Tetapi pada saat ini, dia harus menghadapi mereka dengan serius. Jika dia meremehkan kekuatannya, maka dia mungkin benar-benar dikalahkan hari ini. The Dragon Arm Sovereign mengambil napas dalam-dalam dan menekan rasa takut di hatinya. Dengan ekspresi tegas, dia perlahan mengepalkan tinjunya dan cahaya merah semakin bersinar di lengannya saat melebar. Jari-jarinya tumbuh menjadi cakar, ditutupi sisik padat dan, melihat dari jauh, lengannya tidak lagi tampak seperti milik manusia. Mereka praktis berubah menjadi 2 cakar naga api yang ganas. Ketika penguasa lengan naga telah mengedarkan kekuatannya ke puncak, Mu Chen juga mengangkat kepalanya dan melihat proyeksi naga sejati, sebelum tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Berdengung, sebuah cahaya keemasan menyilaukan meledak dari tubuh Mu Chen, sekarat dia emas dan dia tampak seperti dewa perang. Dia mengepalkan tangannya dan menusuk ke depan. Pukulan itu lambat dan berat, seolah-olah membawa beban gunung yang menjulang tinggi. Kilauan menyilaukan di tubuh Mu Chen juga telah bergeser ke arah tinjunya dari lengannya dan mengembun, membuat tinjunya terlihat seperti ditempa dengan emas dan badai beriak dipancarkan dari tinjunya, menghancurkan ruang. Tinju naga sejati. Raungan terdengar dari hati Mu Chen dan saat angin kencang berfluktuasi di tinjunya, kilau emas yang mempesona meledak, membentuk proyeksi kepalan emas. Mengaum. Proyeksi naga sejati meraung, lalu masuk ke proyeksi tinju. Seketika, sisi emas gelap tumbuh di proyeksi tinju, yang memperluas kekuatan tinju lebih jauh, menghancurkan ruang menjadi berkeping-keping, dengan retakan menyebar seperti cangkang kura-kura. Banyak penonton memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka ketika mereka melihat proyeksi. Bahkan mereka yang berada di penguasa kelas 9, seperti Kaisar Burung Hering Langit, memiliki ketakutan yang kuat yang muncul dari mata mereka. Mereka semua bisa merasakan aura mengancam yang sangat padat yang datang dari tinju sederhana dari Mu Chen. Gemuruh, gemuruh, tinju itu melesat dan muncul di hadapan penguasa lengan naga di saat berikutnya. Cahaya keemasan mekar, menyegel semua jalan mundur. Ketika angin kencang dari kepalan tangan menyelimutinya, kilau emas memenuhi murid penguasa lengan naga. Itu seperti kekuatan dominan antara langit dan bumi. Kekuatan yang menakutkan bahkan membuat rambutnya berdiri. Tidak akan semudah yang kamu pikirkan untuk mengalahkanku. Penguasa lengan naga meraung, dengan kemarahan melonjak di matanya ketika dia akan diselimuti oleh kekuatan yang menakutkan. Tanpa ragu-ragu, dia mendorong telapak tangan ke depan dan kilau merah meledak, naga api besar bersiul dari tinjunya dengan api yang sangat besar, membakar langit. Gemuruh,
Tinju dan telapak tangan saling bertabrakan dan membentuk matahari yang menyala dengan emas dan merah di bawah tatapan terguncang yang tak terhitung jumlahnya, menghasilkan suara yang hebat pada saat yang sama dengan ruang dalam beberapa kaki yang terdistorsi dari dampak yang mengerikan. Panggung di alun-alun berkurang menjadi abu satu demi satu dari dampak dengan para penonton mundur di sekitarnya. Melihat gelombang kejut yang menakutkan, Mandala dengan lembut menjentikkan jarinya dan cahaya spiritual terbentuk menjadi penghalang besar yang menyelimuti pusat alun-alun, menghalangi gelombang kejut. Dengan gerakan Mandala, para ahli di sekitarnya merasa lega, sebelum memusatkan pandangan mereka ke arah alun-alun. Selama setiap saat, cahaya keemasan yang kejam menyelimuti cahaya merah. Wajah penguasa lengan naga berubah drastis. Dia telah meremehkan teror di balik tinju Muchen. Ledakan. Sebelum dia bisa bereaksi, riak emas bersiul, yang memberinya pukulan berat dan dia dikirim terbang kembali dengan cara yang menyedihkan. Suara mendesing. Semua orang melihat dengan ekspresi terguncang saat siluet penguasa lengan naga terhempas dengan ledakan atmosfer di belakangnya yang terus-menerus bergema, bahkan ruang telah hancur. Ledakan. Penguasa lengan naga mundur beberapa langkah sebelum dia menamparkan ke arah punggungnya, menghancurkan ruang dan menstabilkan sosoknya. Dia bahkan tidak menghapus jejak darah di sudut bibirnya dan wajahnya menjadi gelap. Dia dengan cepat terlempar keluar dari gunung setelah satu tinju dari Muchen. Dia memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya, karena dia tidak pernah berharap Muchen benar-benar mengirimnya terbang. Sementara penguasa lengan naga berdiri di langit dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, alun-alun tiba-tiba mendidih dan semua penonton tercengang ketika mereka melihat penguasa lengan naga. Para penonton saling memandang, sebelum mereka menarik napas dalam-dalam. Pukulan Muchen benar-benar mengirim ahli penguasa kelas 9 tahap awal tingkat atas terbang beberapa meter jauhnya. Jika itu adalah orang lain dalam posisi penguasa lengan naga, mereka mungkin akan menjadi abu. Tatapan mereka tiba-tiba melesat ke tengah alun-alun. Ketika awan debu mereda, siluet jelas terproyeksi di mata mereka. Muchen mempertahankan sikap tusukan dengan butiran darah menetes dari tinjunya, yang disebabkan oleh serangan yang baru saja ia luncurkan. Itu terlalu mendominasi. Proyeksi agung naga sejati telah menghilang dan bahkan fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitar Muchen telah ditarik kembali. Dia kemudian perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah mudanya. Dia tersenyum dan menatap penguasa lengan naga di langit. Dragon Arm Sovereign, bagaimana perasaanmu tentang pukulan ini? Pukulan itu telah mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan ditingkatkan lebih jauh oleh proyeksi naga sejati. Kekuatan di balik tinju itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh penguasa kelas 9 sejati. Penguasa lengan naga berdiri di langit, menatap pemuda yang tersenyum. Dia ingin melanjutkan serangan tetapi pada akhirnya, dia telah menekan niat itu, karena dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kepastian dalam mengalahkan Muchen. Bahkan jika dia tidak menggunakan kartu trufnya, dia tahu bahwa sosok muda di hadapannya juga tidak. Tetapi jika mereka dipaksa untuk langkah itu, maka itu akan menjadi kontes hidup dan mati. Pada saat itu, bahkan dia tidak yakin bahwa dia bisa keluar dari pertempuran dengan utuh. Setelah dia merenung sebentar, dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara serius, posisi kaisar adalah milikmu. Bab 1083 Reruntuhan. Ketika kata-kata penguasa lengan naga terdengar di seluruh alun-alun, itu menyebabkan kegemparan. Tetapi pada saat ini, daripada ketidakpercayaan dari sebelumnya, itu dipenuhi dengan desahan. Muchen telah membuktikan kekuatannya dengan kekuatan bertarung yang kuat dari penguasa kelas semu 9 yang bisa menghadapi penguasa kelas 9 tahap awal. Dia benar-benar memenuhi syarat untuk dianugerahi gelar kaisar. Hebat, Raja Asura melihat siluet muda di alun-alun dan ekspresinya telah berubah sebelum dia menghela nafas. Memikirkan kembali ketika Muchen datang ke domain Great Havenlau, dia hanya seorang komandan belaka. Tetapi setelah bertahun-tahun, dia telah melampaui semua orang dan dinobatkan kaisar. Para veteran lainnya juga menghela nafas setelah mereka menyaksikan kenaikan Muchen dari bawah, mencapai ketinggian yang menakjubkan saat ini. Raja Elang Darah, kalian berdua masih memiliki banyak dendam masa lalu, Raja Pemisah Gunung melirik Raja Elang Darah dan menggoda. Kembali ketika Nine Nether baru saja kembali, ada banyak konflik antara dia dan Raja Elang Darah, menyebabkan keributan besar di domain Great Havenlau. Raja Elang Darah memiliki ekspresi canggung setelah mendengar itu. Jika dia tahu bahwa Muchen dan Nine Nether akan datang sejauh ini di masa lalu, dia secara alami tidak akan berani menyinggung mereka.
Tapi untungnya, ada intinya konflik mereka, atau dia akan gemetar ketakutan saat ini. Raja-raja lain yang baru diangkat juga berbicara di antara mereka. Bagaimanapun, situasi saat ini telah melampaui harapan semua orang dan tidak ada yang menyangka bahwa penguasa lengan naga dan Patuaku akan kalah dalam penunjukan kaisar. Dengan situasi saat ini, ada kemungkinan besar Mu Chen dan Nine Nether menjadi kaisar keempat dan kelima. Kaisar yang baru diangkat pasti akan menyebabkan perubahan drastis dalam situasi di domain Great Havenlau. Lagi pula, otoritas kaisar di domain Great Havenlau terlalu besar dan bahkan bisa memutuskan sumber daya yang dialokasikan untuk raja. Beberapa raja yang baru diangkat bahkan mempertimbangkan apakah mereka harus menunjukkan niat mencari perlindungan untuk mendapatkan dukungan dari kedua kaisar. Alun-alun mendidih dengan keributan dan pikiran yang berbeda. Kaisar, murid spiritual dan yang lainnya memiliki senyum di wajah mereka. Lagi pula, Nine Nether dan Mu Chen bisa dianggap veteran, jadi mereka tidak terlalu objektif tentang keduanya yang diberi gelar kaisar. Lagi pula, masih lebih mudah bagi mereka untuk menerima daripada memiliki penguasa lengan naga dan Old Man-ku. Mandala berdiri di singgasananya. Meskipun dia terlihat mungil, ketika dia berdiri, seluruh langit dan bumi, yang ramai dengan kebisingan, menjadi sunyi. Baik veteran dan raja yang baru dipromosikan semuanya memandangnya dengan tatapan hormat. Penguasa bumi yang lebih besar, hanya gelarnya saja yang membuat Mandala menjadi eksistensi paling kuat di wilayah utara. Dengan berakhirnya pertempuran kaisar, akan ada dua kaisar tambahan di domain Great Havenlau, Kaisar Mu dan Kaisar Sembilan Nether. Suara lembut Mandala menutupi seluruh wilayah. Selamat kepada Raja Mu dan 9 Raja Nether atas kenaikan mereka. Suara hormat bergema dengan tatapan iri yang diarahkan pada mereka berdua. Itu bisa dianggap belum pernah terjadi sebelumnya untuk kaisar muda seperti itu. Para penonton juga dikejutkan oleh bakat dan kekuatan yang mereka berdua miliki. Mereka bisa menyaingi penguasa lengan naga dan Old Man-ku, yang sudah menjadi ahli terkenal di wilayah utara. Bakat mereka benar-benar membuat semua orang merasa heran. Mandala memandang Dragon Am Sovereign dan Old Man-ku dan dengan penuh syukur berkata, tidak perlu sedih karena kegagalan ini. Kalian berdua sudah memiliki kekuatan yang memenuhi syarat untuk dianugerahi gelar kaisar, tetapi yang kurang dari kalian berdua adalah sisa kualifikasi kalian. Bagaimanapun, keduanya adalah penguasa kelas 9 dan kekuatan tingkat atas mereka sangat penting bagi domain Great Havenlau. Oleh karena itu, Mandala harus menenangkan mereka agar tidak ada keluhan di hati mereka. Secara alami, karena mereka berdua sombong di hati mereka, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk merasa sombong, yang tidak akan menjadi hal yang baik untuk domain Great Havenlau. Dengan demikian, Mandala pasti ingin melihat Mu Chen dan Nine Nether mengalahkan mereka dan berhak menjadi kaisar sebagai gantinya. Mendengar kata-kata Mandala yang menenangkan, raut wajah penguasa lengan naga dan Patuaku berubah sedikit lebih baik. Setelah mengalami peristiwa ini, kesombongan di hati mereka juga berkurang sebagian besar. Saat itu, ketika mereka bergabung dengan domain Great Havenlau, mereka mengangkat mata mereka tinggi-tinggi. Lagi pula, selain Mandala, hanya Kaisar Tidur yang membuat mereka merasa takut di seluruh domain Great Havenlau. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak menempatkan Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual di mata mereka. Lagi pula, ketika mereka naik ke penguasa kelas 9 dan menjadi ahli tingkat atas di wilayah utara, menjadi suar angin dan hujan, kedua kaisar hanya penguasa kelas 8. Mereka secara alami merasa bahwa setelah bergabung dengan domain Great Havenlau, wajar bagi mereka untuk dianugerahi gelar kaisar, hanya kalah dengan Mandala dalam hal status dan tidak ada orang yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka. Tapi siapa yang mengira Raja Mu dan Raja Sembilan Nether muncul pada saat yang begitu genting, menghancurkan kepercayaan diri mereka menjadi berkeping-keping. Melihatnya seperti ini, domain Great Havenlau benar-benar dalam dan tidak dapat diremehkan, jadi mereka harus menyesuaikan kembali sikap mereka di masa depan. Dragon Am Sovereign dan Old Man-ku dalam hati menganggukkan kepala mereka pada pemikiran ini, lalu mereka menangkupkan tinju mereka dan membungkuk ke arah Mandala. Dibandingkan sebelumnya, sikap mereka jauh lebih rela. Keributan di alun-alun tidak berhenti karena dengan munculnya dua kaisar yang baru dipromosikan, konferensi raja juga telah berakhir. Jadi Mandala menyapu pandangannya sebelum dia tiba-tiba berkata, seperti yang semua orang tahu, reruntuhan istana kuno Istana Haven baru-baru ini muncul di benua Greatlau. Petik 2. Seluruh alun-alun terdiam mendengar kata-katanya,
mata di sekitar terbakar api. Berita tentang Istana Surga Kuno telah menyebar ke seluruh langit Greatlaw, bahkan wilayah utara mereka dengan panas membicarakan masalah ini. Istana Surga Kuno adalah kekuatan dominan di zaman kuno, memerintah seluruh langit Greatlaw yang berdiri dengan cemerlang bahkan di zaman kuno, yang dipenuhi dengan pembangkit tenaga listrik. Itu karena pendirinya adalah salah satu dari 9 kaisar di zaman kuno, Kaisar Langit. Namun, Istana Surga Kuno telah menghilang tanpa jejak di zaman kuno ketika klan Fin mengganggu. Meskipun ada berita sesekali tentang itu, semua itu diverifikasi sebagai berita palsu. Tapi kali ini, semua orang tahu bahwa berita itu benar. Itu karena semua kekuatan kuat yang memenuhi syarat untuk mengingini harta dari Istana Surga Kuno telah memberikan perhatian mereka pada reruntuhan. Tingkat reruntuhan pasti dipenuhi dengan begitu banyak peluang bahkan aku tergoda olehnya. Saya telah mencapai kesepakatan dengan pasukan tingkat atas lainnya di Aliansi Wilayah Utara dan kami akan mengambil bagian di Istana Surga Kuno sebagai kekuatan sekutu. Suara Mandala bergema sekali lagi, yang membuat api yang berkobar di mata semua orang menjadi semakin kuat. Mereka tidak meragukan kata-kata Mandala bahwa Istana Surga Kuno dipenuhi dengan peluang. Belum lagi penguasa bumi yang lebih besar, bahkan penguasa bumi yang disempurnakan atau bahkan penguasa surgawi akan tergoda olehnya. Secara alami, mereka juga tertarik padanya. Istana Surga Kuno adalah keberadaan yang tak terkalahkan di domain Great Havenlaw dan jika mereka bisa mendapatkan beberapa peluang di dalamnya, kekuatan mereka pasti akan melonjak dan mereka mungkin bisa mengikuti langkah Mu Chen dan 9 Neter. Adapun aliansi, itu pasti suatu keharusan. Wilayah utara tidak terlalu menonjol di benua Greatlaw. Karena konflik yang terus-menerus, tidak ada kekuatan yang dominan dan jika bukan fakta bahwa penguasa domain mereka telah menembus ke alam penguasa bumi besar, itu mungkin menjadi pertanyaan apakah aliansi dapat dibentuk. Mereka akan menghadapi kekuatan kuat lainnya di benua Greatlaw, jadi mereka harus bergabung dengan pasukan tingkat atas lainnya di wilayah utara. Kalau tidak mungkin untuk domain Great Havenlaw mereka sendiri. The Dragon Arm Sovereign dan Old Manku bertukar pandang dengan emosi melonjak di mata mereka. Mereka telah terjebak di penguasa kelas 9 selama bertahun-tahun dan banyak penguasa kelas 9 telah terjebak di dunia ini selama sisa hidup mereka. Mereka tidak percaya diri untuk menerobos ke alam penguasa bumi, tetapi mungkin saja bagi mereka jika mereka bisa mendapatkan beberapa peluang dalam perjalanan ke Istana Surga Kuno ini. Dengan demikian, keduanya segera menangkupkan tinju mereka dan suara mereka bergema, kami mendukung keputusan penguasa domain, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Seiring dengan suara mereka, gema bergema di alun-alun, itu adalah pemandangan yang spektakuler. Mu Chen menarik napas dalam-dalam pada pemandangan ini. Meskipun dia telah mempertahankan ekspresi tenang, jari-jarinya gemetar karena gelombang bergelombang di hatinya. Setelah dia meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara bersama dengan Nine Nether dan datang ke domain Great Havenlaw, dia telah meningkatkan status dan kultivasinya sendiri untuk hari ini. Metode untuk mengembangkan Great Solar Unding Body-nya ada di Ancient Haven Palace dan hanya dengan mendapatkannya, dia dapat mengembangkan Sovereign Celestial Body-nya. Meskipun Great Solar Unding Body luar biasa, Mu Chen secara bertahap merasa kurang saat kekuatannya meningkat. Dia tahu bahwa pada saat dia melangkah ke alam penguasa bumi, bantuan yang dapat diberikan oleh Great Solar Unding Body kepadanya akan sangat terbatas. Tidak peduli seberapa dalam itu masih merupakan badan surgawi yang berdaulat. Karena itu, dia harus mengembangkan tubuh abadi matahari besarnya. Itu karena hanya dengan cara ini, dia bisa selangkah lebih maju untuk mengejar Primal Celestial Body yang legendaris, Primordial Immortal Body. Itu adalah tubuh surgawi penguasa yang sempurna yang bahkan penguasa surgawi akan tertarik, yang juga merupakan ambisi yang telah disembunyikan Mu Chen di dalam hatinya selama ini. Saat dia berhasil, dia akan dapat melakukan perjalanan seperti yang dia inginkan di dunia 1000 besar, tanpa ada yang bisa menghalangi langkahnya. Pada saat itu, dia tidak perlu takut pada klan misterius yang menahan ibunya. Dengan demikian, Mu Chen jelas merupakan salah satu yang paling diharapkan dari Istana Surga Kuno. Setelah melihat alun-alun mendidih dengan semua tatapan panas, Mandala menatap Mu Chen. Bahkan jika Mu Chen telah mempertahankan ekspresi tenang, dia masih bisa merasakan noda kegembiraan di kedalaman matanya dan dia tersenyum. Sepertinya semua orang sangat tertarik dengan masalah ini. Dia menoleh dan melihat ke kejauhan yang tampaknya telah menembus ruang angkasa dan melihat ke arah reruntuhan kuno.
Sejak istana surga kuno telah muncul, orang itu pasti akan muncul juga dan dia tahu betul di dalam hatinya betapa dia memandang istana surga kuno. Memikirkan hal ini, Mandala menyentuh pergelangan tangannya, merasakan kutukan yang membuatnya menderita kesakitan saat rasa dingin melintas di matanya. Sudah waktunya untuk dendam diselesaikan sekali dan untuk semua. Bab 1084 Kekuatan Istana Surga Kuno. Dengan ditutupnya konferensi raja, seluruh domain Great Havenlow masih dalam suasana heboh, dengan sebagian berasal dari kaisar yang baru dipromosikan. Tetapi sebagian besar alasannya mungkin karena penampilan Istana Surga Kuno. Menghadapi Istana Surga Kuno yang kuat, semua orang tahu bahwa itu adalah raksasa asli dan tidak ada kekuatan di benua Greatlaw saat ini yang dapat menandingi posisinya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun di benua Greatlaw yang bisa menghadapi reruntuhan yang ditinggalkan oleh keberadaan yang begitu besar dengan pikiran yang tenang. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa peluang di reruntuhan kuno seperti itu, mereka pasti akan bisa menjalani transformasi lengkap menjadi lebih mempesona. Dengan demikian, persaingan untuk Istana Surga Kuno akan menjadi yang paling intens selama puluhan ribu tahun di benua Greatlaw. Salah satu dari kekuatan kuat itu pasti tidak akan dibebaskan dari perjalanan ini. Lagi pula, Istana Surga Kuno terlalu menarik. Sementara seluruh domain Great Havenlow sedang mendiskusikan Istana Surga Kuno, ada juga kerusuhan di Istana 9 Neter. Sejak Muchen dan Nine Neter dipromosikan menjadi kaisar, Istana 9 Neter telah melompat menjadi kekuatan yang paling kuat, serta memiliki bobot yang lebih besar di domain Great Havenlow. Lagi pula, sejak pembentukan domain Great Havenlow, tidak ada situasi di mana dua kaisar berada dalam satu faksi. Jadi, ketika konferensi raja telah selesai, Istana 9 Neter sangat ramai, dengan para tamu yang datang untuk berkunjung. Pada saat yang sama, mereka juga menunjukkan niat untuk mencari perlindungan. Meskipun berasal dari kekuatan yang sama, masih akan ada kompetisi internal untuk mendapatkan keuntungan. Jika mereka dapat memperoleh dukungan dari dua kaisar, maka mereka akan dapat memiliki kehidupan yang lebih mudah di domain Great Havenlow. Namun, meskipun Istana 9 Neter menjadi hidup, Muchen dan Nine Neter sangat tertekan oleh pengunjung yang tak ada habisnya, karena mereka tidak pandai dalam hal ini, untuk memulai. Dengan demikian, mereka segera mendorong pengurus rumah tangga, Tang Bing, keluar dan mereka berdua mengumumkan pengasingan mereka untuk mendapatkan kedamaian. Di halaman jauh di Istana 9 Neter, itu adalah halaman yang tenang dan elegan dengan paviliun batu dan air mengalir ke bawah. Nine Neter duduk di atas batu yang berada di sungai, menampilkan siluet rampingnya yang diselimuti oleh gaunnya, menguraikan lekuk tubuhnya yang luar biasa. Matanya tertutup dengan fluktuasi energi spiritual menyebar darinya dan nyala api transparan yang halus berkobar. Meskipun nyala api tidak mengeluarkan suhu tinggi, mereka telah menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dari tekanan. Dia telah diam-diam berkultivasi dengan cara ini untuk waktu yang lama, sebelum perlahan membuka matanya. Dia meregangkan tangannya, langsung menonjolkan lekuk tubuhnya yang menakjubkan, yang menarik tatapan menakjubkan yang datang dari paviliun batu. Merasakan tatapan itu, Nine Neter melemparkan tatapan ganas, yang ditanggapi oleh Muchen dengan batuk kering dan menarik kembali tatapannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi, sambil membalik strip bambu giok arai spiritual di tangannya. Istana 9 Neter sedang ramai saat ini, sementara kalian berdua bersembunyi di sini. Sebuah suara menggoda tiba-tiba terdengar di halaman dan ruang berfluktuasi di sungai, sebelum Mandala melangkah keluar, mengenakan gaun hitam. Tidak ada ketidakpedulian atau prestise di wajahnya, tetapi ekspresi menggoda. Saya memberi hormat kepada penguasa domain. Nine Neter segera membungkuk saat melihat kedatangan Mandala. Muchen juga meletakkan potongan bambu itu dan tersenyum. Kamu sudah menyiapkan masalah dengan aliansi. Betapa jarangnya kamu punya waktu untuk datang. Tidak ada yang perlu dipersiapkan, orang-orang itu tidak bodoh dan mereka tahu betapa menariknya Istana Surga Kuno. Dengan kekuatan mereka sendiri, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan kekuatan tingkat atas lainnya di benua Greatlaw. Jadi mereka bahkan lebih peduli tentang aliansi daripada saya. Mandala duduk di atas batu dan meletakkan kakinya di sungai yang sedingin es. Saat dia berbicara, dia melirik Muchen dan melanjutkan, kamulah yang paling menantikan Istana Surga Kuno. Bagaimana Anda bisa tetap stabil seperti Gunung Tai ketika akhirnya muncul? Muchen tersenyum, saya hanya memasang fasad. Dengan keributan yang disebabkan oleh Istana Surga Kuno,
Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan tingkat atas yang akan tertarik padanya. Kultivasi penguasa kelas 9 kuasi saya hampir tidak cukup untuk dilihat orang lain. Petik 2. Seiring dengan berita tentang istana surga kuno yang menyebar luas, Mu Chen secara bertahap menjadi tenang dari kegembiraannya. Sejak dia mendapatkan Grid Solar Unding Body, dia telah menunggu hari ini, jadi dia tahu seberapa ketat persaingan istana surga kuno. Dengan situasi saat ini, bahkan penguasa bumi yang lebih besar seperti Mandala tidak sepenuhnya percaya diri, belum lagi penguasa kelas 9 seperti dia. Melihat responnya, Mandala tersenyum tipis. Tidak ada gunanya bagi orang lain untuk mendapatkan metode evolusi dari Grid Solar Unding Body. Hanya mereka yang berhasil mengolah Grid Solar Unding Body yang bisa mendapatkannya, jadi Anda mungkin tidak memiliki banyak pesaing. Petik 2. Berhenti sebentar, nadanya berubah lagi, tetapi bahkan jika ada beberapa pesaing, saya khawatir itu akan sangat intens. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Mereka yang mengikuti metode evolusi secara alami adalah mereka yang telah membudidayakan Grid Solar Unding Body juga, yang, pada saat yang sama, membuktikan bakat dan peluang besar lawannya. Jika tidak, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk mengolah tubuh besar matahari yang tidak mati dalam kondisi yang keras seperti itu. Melawan para elit yang luar biasa itu, intensitas pertempuran ini pasti akan melebihi pertempuran lain yang pernah dialami Mu Chen. Tapi meskipun demikian, Mu Chen tidak takut. Seberapa kuat istana surga kuno ketika masih ada? Mu Chen merenung, merasa bahwa ada kebutuhan untuk memahami kekuatan yang begitu dominan untuk memutuskan bagaimana dia akan merencanakan hal-hal di reruntuhan. Istana surga kuno dibagi menjadi 5 aula dan 9 rumah. Yang ada di perang berburu adalah Master Aula keempat dari istana surga kuno. Pada puncaknya, 5 aula Master semuanya berada di alam penguasa bumi yang disempurnakan. Meskipun 9 tuan rumah agak lebih lemah, mereka semua adalah eksistensi yang telah melangkah ke alam penguasa bumi dan semuanya adalah elit yang luar biasa, setidaknya di alam penguasa bumi besar. Mandala perlahan melanjutkan. Saat dia berbicara, ekspresi Mu Chen dan Nine Nether berubah tak terkendali, dengan keterkejutan di wajah mereka. Tidak heran mengapa istana surga kuno bisa menjadi penguasa benua Greatlaw yang tak tertandingi. Itu masih bukan hal yang paling menakutkan. Istana surga kuno masih memiliki 3 penguasa surgawi. Saat dia berbicara, ekspresi Mandala berubah serius. Mu Chen dan Nine Nether menarik napas dingin. Informasi ini telah melampaui kisaran yang mereka harapkan. Mungkinkah selain Kaisar Langit, ada 2 pembangkit tenaga listrik tingkat atas lainnya? Mandala secara alami tahu apa yang mereka berdua pikirkan dan menggelengkan kepalanya. 2 penguasa surgawi lainnya dibentuk oleh Kaisar Langit. Dibentuk oleh Kaisar Langit. Keduanya tercengang, karena mereka tidak bisa memahami arti di balik kata-kata Mandala. Melihat keduanya yang terguncang, Mandala menjawab, kalian harusnya tahu tentang 36 seni ketuhanan yang tak tertandingi dari zaman kuno, kan? Kaisar Langit memiliki salah satu dari mereka. Ini dikenal sebagai 3 kemurnian. Itu dapat membagi dirinya menjadi 3, membentuk 2 klon terpisah lainnya. Ini adalah teknik yang sangat luar biasa dan kedua klon memiliki kekuatan penguasa surgawi juga. Oleh karena itu, Kaisar Langit sendiri setara dengan 3 penguasa surgawi. Petik 2. 36 seni surgawi peerless, Mu Chen menelan seteguk air liur. Dengan pengetahuan masa lalunya tentang Divine Arts, dia secara kasar mengetahui bahwa Divine Arts dipisahkan menjadi 3 ranah, Lesser Divine Art, Greater Divine Art, dan Prime Divine Art dengan jurang di antara masing-masing. Jadi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang 36 seni surgawi tanpa tanding. Tetapi memikirkan tentang Divine Art yang telah dia peroleh, pukulan iblis pengorbanan diri dapat dianggap sebagai Greater Divine Art yang tidak lengkap. Meskipun kekuatannya sangat menakjubkan, Mu Chen tidak tahu betapa menakutkannya Divine Art yang 2 tingkat lebih tinggi. Bagaimanapun, bahkan penguasa bumi yang lebih besar seperti Mandala akan tergoda oleh seni surgawi yang lebih besar. Dia bahkan tidak memiliki Prime Divine Art dan untuk 36 Peerless Divine Arts, mereka berada pada level yang hanya bisa dikejar oleh Heavenly Sovereign, yang terlalu jauh untuk Mu Chen. Karena istana surga kuno dapat memerintah seluruh benua Greatlaw, pasti ada harta yang tiada taranya. Jika Anda berhasil masuk, Anda pasti harus menemukan 2 tanah harta karun itu. Mandala berkata sambil menatap Mu Chen. Yang 2, Mu Chen tercengang mendengar kata-katanya.
Aula Seni Surgawi dan Danau Surgawi. Mandala mengangguk, sebelum dia melanjutkan, Aula Seni Surgawi adalah tempat di mana seni surgawi dari Istana Surga kuno disimpan dengan berbagai seni surgawi yang kuat. Anda dapat mencari metode evolusi ke Grid Solar Unding Body di sana dan untuk Heavenly Lake, itu bahkan lebih penting daripada di Ancient Haven Palace, itu adalah tanah harta yang dirindukan banyak orang. Itu karena Danau Surgawi mengandung energi yang kuat yang dapat menstabilkan landasan spiritual dan menerobos belenggu dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam kesengsaraan spiritual. Di zaman kuno, hanya mereka yang memiliki kontribusi besar yang bisa mendapatkan kesempatan ini di Istana Surga kuno. Petik 2. Mendengar awal kata Mandala, keduanya masih bisa tetap tenang. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa mereka dapat menembus belenggu dan meningkatkan peluang keberhasilan mereka dalam kesengsaraan spiritual, mereka berdua akhirnya tidak dapat menahan api yang berkobar di mata mereka. Semua orang tahu bahwa hanya penguasa bumi yang dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di dunia 1000 besar dan mereka dapat memerintah suatu wilayah, bahkan penguasa kelas 9 jauh dari level itu. Meskipun penguasa bumi sangat kuat, bahkan 10% penguasa di dunia tidak dapat menembus ke alam itu dan alasan terbesarnya adalah karena mereka takut akan kesengsaraan spiritual yang dapat mengakibatkan kehancuran mereka. Di alam mereka saat ini, alam penguasa bumi tidak lagi jauh dari jangkauan mereka dan mereka secara alami harus mengetahui beberapa pengetahuan tentangnya. Tentu saja, kamu juga harus berhati-hati terhadap seseorang. Namanya Garuda dan dia mungkin lawan terbesar kita dalam perjalanan ke Istana Surga kuno ini. Mandala mengernyitkan matanya perlahan berkata, lawan terbesar kita. Mu Chen tertegun, sebelum dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan pupilnya tiba-tiba berkontraksi. Baginya untuk menjadi seseorang yang harus diperhatikan oleh Mandala, bahwa Garuda mungkin juga seorang kultivator dari tubuh abadi matahari yang agung. Bab 1085 Garuda. Garuda, di halaman yang tenang, mata Mu Chen bersinar dengan kilau dan ekspresi muram di wajahnya, seolah-olah dia menghadapi musuh besar sebelumnya, mengangkat kepalanya dan bertanya, siapa orang ini? Bahkan dengan konflik konstan di wilayah utara tidak signifikan di seluruh benua Greatlaw. Pada saat yang sama, mereka tidak terlalu mengetahui informasi mengenai wilayah lain, jadi ini adalah pertama kalinya Mu Chen mendengar nama ini. Orang ini adalah putra suci dari Saint Demonic Palace di wilayah selatan. Ketenaran Garuda ini jauh lebih besar darimu di benua Greatlaw. Petik 2. Mandala memandang Mu Chen dengan tatapan menggoda, sebelum dia melanjutkan, wilayah selatan lebih besar dari wilayah utara kita dan Garuda ini telah berkontribusi besar dalam pembentukan wilayah. Sekte dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah binasa di tangannya dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah selatan gemetar di bawah kakinya, bahkan kekuatan di wilayah lain sangat takut padanya. Petik 2. Dia telah mencapai alam penguasa kelas 9 dan dikatakan bahwa ketika dia melangkah ke alam penguasa kelas 9, dia tidak takut pada penguasa kelas 9 di puncak dengan kekuatan yang menakjubkan. Di benua Greatlaw, dia juga berada di antara peringkat generasi muda di benua Greatlaw, peringkat ketiga. Sebuah noda keheranan melintas di mata Mu Chen. Itu adalah prestasi yang mengesankan untuk berada di peringkat ketiga. Bagaimanapun, sebagai superbenua, benua Greatlaw dipenuhi dengan para ahli, jadi tidak mudah untuk menonjol di antara para jenius. Berapa peringkat Mu Chen? Nine Nether tiba-tiba tertawa kecil dari samping. Mandala melirik Mu Chen, sebelum menjawab, praktis tidak ada yang memeringkatnya. Rasa malu menutupi wajah Mu Chen. Wilayah utara tidak signifikan di benua Greatlaw, dengan konflik terus-menerus tanpa penguasa. Jadi, tidak banyak orang yang memperhatikan wilayah ini dan dia juga sering absen. Jadi itu pasti tidak cukup baginya untuk menarik perhatian orang lain dan diberi peringkat. Namun, Nine Nether dan Mandala jelas mengetahuinya tetapi mereka bertanya dan menjawab dengan sengaja dengan maksud untuk menggodanya. Dengan demikian, Mu Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi karena Garuda bisa berada di peringkat ketiga di peringkat generasi muda dari benua Greatlaw, dia pasti kuat dan, dibandingkan dengan dia, orang-orang yang dia temui di Divine Beast Origin akan lebih rendah. Secara alami, Mu Chen tahu bahwa meskipun orang-orang itu adalah elit di klan mereka bukan yang paling menonjol. Ambil Bai Ming sebagai contoh. Dia jelas bukan elit inti di klan Phoenix. Lalu, apa asal-usul istana iblis suci ini? Mu Chen menggelengkan kepalanya,
melemparkan pikiran ke belakang kepalanya sebelum mengalihkan topik. Senyum di wajah Mandala perlahan ditarik dan rasa dingin melintas di matanya. Istana Suci Iblis adalah penguasa wilayah selatan. Kepala istana bernama Lu Yuan. Yang lain memanggilnya Saint Demonic Emperor, sebuah eksistensi yang telah melangkah ke alam berdaulat bumi raya bertahun-tahun yang lalu. Petik 2. Kaisar Suci Iblis Lu Yuan. Kamu punya dendam dengannya. Mu Chen tercengang. Dia merenungkan dalam hatinya bahwa itu benar-benar gelar yang sombong. Tapi dia bisa merasakan perubahan halus dalam ucapan Mandala, yang menimbulkan pertanyaan ini dalam dirinya. Wilayah selatan dan utara terpisah miliaran mil, dengan banyak wilayah di antaranya. Bahkan penguasa bumi akan membutuhkan waktu yang lama untuk menempuh jarak seperti itu. Jadi mengapa ada dendam di antara mereka? Seorang kenalan, Mandala menjawab dengan acuh tak acuh, sebelum dia melanjutkan, kutukan di tubuhku adalah rencananya. Wajah Mu Chen berubah, karena dia tahu tentang kutukan di tubuh Mandala. Itu pernah membawa rasa sakit yang luar biasa padanya, menyebabkan dia tertidur lelap di masa lalu. Jika bukan karena dia mungkin masih terjebak dalam tidurnya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa kutukan itu akan terkait dengan Kaisar Iblis Suci ini, Lu Yuan. Sepertinya kita sudah ditakdirkan. Putra suci dari Istana Iblis Suci adalah musuhku, sementara kamu dan Kaisar Iblis Suci adalah musuh bebuyutan. Melihat ekspresi dingin Mandala, Mu Chen berkata tanpa daya. Jadi, kamu pasti harus mendapatkan evolusi ke Great Solar Unding Body dan jangan sampai jatuh ke tangan Garuda. Mandala berkata dengan nada serius. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya dengan resolusi di matanya. Dia mengerti pentingnya metode evolusi baginya. Untuk metode ini, dia telah menunggu selama bertahun-tahun, dan akhirnya, dia bisa melihat sekilas cahaya, jadi dia secara alami tidak akan menyerah begitu saja. Tidak peduli seberapa bergema ketenaran Garuda ini di benua Greatlaw, Mu Chen pasti akan berjuang sampai akhir jika dia datang untuk bersaing. Garuda mungkin tahu tentang paviliun kitab suci tersembunyi dari Lu Yuan, jadi kamu harus berhati-hati. Mu Chen menganggukkan kepalanya sekali lagi, sebelum menyuarakan keraguannya. Istana surga kuno telah menghilang selama puluhan ribu tahun. Setiap informasi tentang itu harus sangat kabur. Jadi, bagaimana kamu dan Lu Yuan tahu banyak tentang itu? Ekspresi Mandala sedikit berubah, sebelum dia merenung lama dan menjawab, karena orang itu dan aku berasal dari Istana Surga Kuno. Apa? Kedua murid Mu Chen dan Nine Nether melebar tak percaya saat mereka melihat Mandala. Dia sebenarnya dari Istana Surga Kuno. Bukankah dikatakan bahwa Istana Surga Kuno telah menghilang tanpa berita apapun setelah jatuhnya Kaisar Langit? Bagaimana mereka berdua berhasil melarikan diri? Informasi ini pasti sangat rahasia dan di seluruh benua Greatlaw, tidak akan ada orang yang mengetahuinya. Jika tidak, Mandala dan Lu Yuan tidak akan menikmati kedamaian seperti itu. Situasinya sangat rumit dan saya tidak bisa menjelaskannya dengan beberapa kata. Ingatan saya tentang periode itu sangat kabur dan saya hanya mengetahuinya dari ingatan yang tersisa. Mandala melambaikan tangannya dan tidak mengklarifikasi lebih jauh. Melihat bahwa Mandala tidak ingin berbicara lebih jauh, Mu Chen dan Nine Nether menekan rasa ingin tahu di hati mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya mengetahui mengapa Mandala tahu banyak tentang Istana Surga Kuno. Ternyata dia berasal dari Istana Surga Kuno. Kekuatan kuat apa lagi yang didambakan setelah Istana Surga Kuno? Mu Chen mengalihkan topik sekali lagi. Bagaimana bisa salah satu dari kekuatan yang bisa mengingini Istana Surga Kuno tidak menjadi kuat? Mandala membuang bibirnya ke samping saat dia melanjutkan, hanya berdasarkan informasi saat ini yang saya peroleh, Istana Suci Iblis Wilayah Selatan pasti akan berpartisipasi. Kekaisaran Xia Wilayah Timur, Sekte Desolate Wilayah Barat, Raja Binatang Segudang dari Gunung Sejuta dan penguasa Netherworld dari Bukit Netherworld. Penguasa kekuatan itu semuanya berada di alam penguasa bumi besar, dengan fondasi yang kuat. Selain mereka, para pertapa dari benua Greatlaw dan tokoh-tokoh hebat lainnya yang bukan dari benua Greatlaw juga akan mengejarnya. Mu Chen terhuyung-huyung setelah mendengar kata-katanya. Dengan formasi yang begitu kuat, mungkin hampir semua pembangkit tenaga listrik tingkat atas di benua Greatlaw akan melakukannya. Jadi seberapa destruktif pertarungan jika konflik pecah? Akankah penguasa surgawi ikut campur? Mu Chen bertanya dengan suara lembut. Meskipun tidak mungkin bagi penguasa surgawi untuk tertarik dengan reruntuhan biasa, Istana Surga Kuno tidak biasa. Itu adalah makam Kaisar Langit dan,
di zaman kuno, Kaisar Langit dapat dianggap sebagai eksistensi tingkat atas, bahkan di antara penguasa surgawi. 3 kemurnian yang telah dia kembangkan juga merupakan salah satu dari 36 seni surgawi tanpa tandingan, bahkan penguasa surgawi akan tertarik olehnya. Dikatakan bahwa istana surga kuno berada di alam yang hancur, mengakibatkan ruang mengalir dengan cara yang kacau. Selain itu, istana surga kuno bukanlah tanah yang baik hati. Itu adalah medan perang Kaisar Langit dan Raja Klan Fin, dengan banyak jebakan tersembunyi yang tertinggal. Perangkap tersembunyi itu bahkan akan mengancam penguasa surgawi, jadi saya percaya bahwa meskipun tergoda, mereka tidak akan mengambil risiko itu. Mandala menjawab setelah merenung sebentar. Mu Chen merasa lega setelah mendengar kata-katanya. Jika bahkan penguasa surgawi telah mengambil bagian dalam hal ini, maka mereka praktis tidak akan bisa mendapatkan apapun. Terlepas dari formasi mereka yang kuat, mereka sama lemahnya dengan semut di hadapan penguasa surgawi. Karena itu masalahnya, maka persaingan untuk istana surga kuno ini pasti akan menjadi yang paling intens dalam puluhan ribu tahun terakhir di benua Greatlaw. Bahkan aku akan ditahan oleh istana surga kuno. Jadi jika Anda ingin bersaing untuk metode evolusi Grid Solar Unding Body, maka Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Saya tidak akan dapat memberikan bantuan apapun kepada Anda. Mandala memandang Mu Chen saat dia mengingatkannya. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan untukmu adalah menahan Lu Yuan dan yang lainnya. Cukup, Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saat itu, alasan mengapa dia bergabung dengan domain Grid Havenlau dan bekerja sangat keras untuk meningkatkan statusnya sendiri adalah karena kata-kata dari Mandala itu. Itu karena dia tahu bahwa seseorang seperti dia, tanpa latar belakang apapun, bahkan jika dia berhasil mendapatkan metode evolusi dari Grid Solar Unding Body, dia tidak akan bisa dengan mulus mengambilnya tanpa dukungan dari Greater Earth Sovereign. Mandala mengangguk dan menjentikkan jarinya. Cahaya keemasan terbang menuju Mu Chen. Setelah menerima cahaya keemasan, itu telah berubah menjadi gulungan emas kuno. Meliriknya, dia mau tidak mau mengontrak matanya. Dia telah merasakan fluktuasi familiar yang datang darinya. Itu adalah array spiritual. Ini adalah array spiritual tingkat surga tinggi. Mu Chen agak heran saat dia melihat Mandala. Dengan pencapaianmu dalam array spiritual semakin tinggi, diagram array spiritual tingkat tinggi seperti itu semakin langka. Saya hanya mendapatkan satu setelah sekian lama, jawab Mandala. Meskipun kamu sudah menjadi penguasa kelas 9, lawan yang akan kamu hadapi adalah para elit di antara generasi muda di benua Greatlaw. Mereka bukan orang-orang yang bisa dibandingkan dengan siapapun dari wilayah utara, jadi Anda harus membuat lebih banyak persiapan. Petik 2. Perlahan mengepalkan gulungan emas, Mu Chen memandang Mandala, sebelum dia dengan tulus menganggukkan kepalanya. Terima kasih. Dia bisa merasakan niat Mandala. Untuk membantunya, dia bahkan berusaha keras untuk mencari diagram array spiritual ini. Jika bukan karena domain Grid Havenlau saat ini, pasti akan sulit baginya untuk mendapatkan ini. Mandala dengan santai melambaikan tangannya, sebelum berbalik dan pergi dengan suaranya yang terbawa angin. Kami akan pergi setengah bulan dari sekarang ke Istana Surga Kuno, lakukan beberapa persiapan untuk saat ini. Mu Chen melihat siluet pergi Mandala dan mengepalkan tinjunya dengan tatapannya secara bertahap berubah panas, berkobar dengan niat bertarung. Meskipun dia akan menghadapi elit di antara generasi muda dari benua Greatlaw, tidak mungkin baginya untuk mengakui kekalahan. Karena itu masalahnya, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Mu Chen menjilat bibirnya saat dia merasa menunggu Istana Surga Kuno. Bab 1086 Kota Barat. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Mandala juga telah memutuskan pembentukan mereka yang berpartisipasi dalam setengah bulan. Formasi itu dipilih dengan baik, meskipun jumlahnya agak kurang. Hampir semua pasukan elit di domain Grid Havenlau telah dipilih. Mandala tidak hanya secara pribadi menuju Istana Surga Kuno, tetapi bahkan 5 kaisar dan tuan kota yang luar biasa dimasukkan, total sekitar 50, dan bahkan yang terlemah di antara mereka memiliki kultivasi di alam penguasa kelas 5. Perjalanan ke Istana Surga Kuno ini akan dipenuhi dengan bahaya dan tidak ada yang tahu bahaya macam apa yang menunggu mereka, jadi dalam situasi ini, tidak rasional bagi mereka untuk menyerang pasukan. Jadi operasi ini berfokus pada kualitas daripada kuantitas. Domain Grid Havenlau tidak akan menjadi satu-satunya, pasukan tingkat atas di wilayah utara telah membentuk aliansi dan karena pasukan lain membutuhkan waktu lama,
Mandala telah mempertimbangkan untuk memerintahkan 9 neter dan Mu Chen untuk memimpin para raja untuk memimpin untuk istana surga kuno terlebih dahulu. Mereka harus tiba sebelum mereka dan mengumpulkan informasi. Mu Chen pasti lebih dari bersedia untuk memimpin, karena hatinya dipenuhi dengan istana surga kuno dan tidak bisa tenang, yang tidak akan bermanfaat bagi kultivasinya. Jadi dia lebih suka melakukan perjalanan ke istana surga kuno sebelum pesta untuk menyelidiki. Lagi pula, itu terlalu jauh dari wilayah utara dan bahkan sebagai penguasa bumi besar, tidak mungkin bagi Mandala untuk menyadari situasi di sana. Di luar arai spiritual transportasi di Great Law Sky, Nine Nether berdiri di samping Mu Chen, dengan 3 siluet berdiri dengan hormat di belakang mereka. Itu adalah seorang lelaki tua, seorang pria parubaya dan seorang wanita. Orang tua itu berfluktuasi dengan energi spiritual yang kuat di sekelilingnya dengan kekuatan di alam penguasa kelas 8. Dia juga salah satu raja yang baru dipromosikan, yang dikenal sebagai Raja Putih. Bahkan di antara para raja, kekuatannya bisa berada di peringkat teratas dengan pengalaman hebat, karena dia telah berkeliaran di benua Great Law di masa lalu. Adapun pria dan wanita parubaya, kekuatan mereka tidak terlalu buruk, karena mereka berdua berada di alam penguasa kelas ke-7. Mereka berdua telah berkunjung ke Istana 9 Neter dalam beberapa hari terakhir dan merupakan pembudidaya lepas, tergantung pada diri mereka sendiri dan peluang untuk sampai sejauh ini. Jadi mereka paling membutuhkan perlindungan dan mencari sumber daya yang lebih baik di domain Great Havenlaw. Dengan demikian, Istana 9 Neter adalah tempat terbaik bagi mereka untuk berlindung dengan 2 kaisar dalam satu kekuatan. Mu Chen tidak memperhatikan minat mereka untuk bergabung, tetapi mereka diuji oleh Tang Bing sebelum melapor ke Mu Chen dan Nine Nether. Keduanya bergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk berkultivasi sejauh ini dan memiliki karakter yang ulet. Jadi mereka bisa dianggap memiliki potensi dan yang terpenting adalah mereka setia dan bukan tipe yang akan menusukmu dari belakang. Tang Bing telah mengelola Istana 9 Neter selama bertahun-tahun, jadi penglihatannya tajam. Dengan demikian, baik Mu Chen dan Nine Nether mempercayainya, yang memungkinkan mereka berdua untuk bergabung dengan Istana 9 Neter, membawa mereka dalam perjalanan ini ke Istana Surga Kuno juga. Tuanmu, arai spiritual transportasi ini mengarah ke sebuah kota di luar wilayah domain Great Havenlaw. Dari sana, kita harus pindah beberapa kali untuk segera meninggalkan wilayah utara. Yang berbicara adalah wanita itu. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah tua, yang menggambarkan sosoknya yang menggairahkan. Namanya Tan Qiyu, yang dikenal sebagai Raja Qiyu di domain Great Havenlaw. Dia memiliki banyak pelamar di antara para raja. Baik, Mu Chen menganggukkan kepalanya sebelum bertukar pandang dengan Nine Nether dan melanjutkan, kalau begitu, ayo pergi. Nine Nether secara alami tidak keberatan, jadi mereka berdua maju selangkah dan melangkah ke arah spiritual teleportasi. Cahaya spiritual berkedip, sebelum siluet mereka menghilang. Setelah kepergian mereka, lelaki tua itu memandang wanita dan pria parubaya itu dan dengan tidak tergesa-gesa berkata, penguasa domain telah mengirim pesan. Meskipun kedua lord itu luar biasa, keduanya masih terlalu muda. Kami bertiga telah menjelajah selama bertahun-tahun dengan lebih banyak pengalaman. Jadi awasi mereka dengan hati-hati, jika sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka, maka kita tidak akan memiliki tempat di domain Great Havenlaw lagi. Petik 2. Apa yang dikatakan Old White? Karena kedua tuan bersedia menerima saya pasti akan membalasnya dengan hidup saya. Tan Qiyu tersenyum. Jika ada yang ingin menyakiti mereka, maka mereka harus melewati mayatku. Pria parubaya yang kuat menepuk dadanya. Meskipun wajahnya kosong, dia memiliki ekspresi serius. Pria ini melakukan hal-hal seperti batu, yang dikenal sebagai Raja Batu oleh semua orang di domain Great Havenlaw. Orang tua itu menganggukkan kepalanya dan ketiganya melangkah ke dalam arai spiritual transportasi. Mereka menghilang dalam cahaya spiritual yang berkedip dan fluktuasi spasial yang halus berdesir. Di ujung barat benua Great Law, ini adalah tanah tandus yang memiliki banyak bencana yang menimpa daerah ini, dipenuhi dengan angin astral yang dapat membelah bukit dan badai salju yang membeku dalam radius 100 mil. Ada binatang aneh di sini dan meskipun kecerdasan mereka rendah, mereka sangat sulit untuk dihadapi. Berbagai ancaman di sini menghalangi orang untuk masuk ke wilayah ini, dan selain dari mereka yang berspesialisasi dalam berburu binatang buas yang tidak biasa dan berburu harta karun, biasanya tidak akan ada orang yang datang ke sini. Tetapi situasi ini telah berubah setengah tahun yang lalu.
Ruang di kedalaman retak, dan istana surga kuno bisa terlihat samar-samar. Masalah ini telah benar-benar meletus di seluruh benua Greatlaw dan, pada saat yang sama, tanah tandus ini juga menjadi populer. Para ahli berkerumun di sini seperti belalang dari benua Greatlaw, membuat tempat ini berkembang bahkan lebih dari kota paling ramai di wilayah tengah benua Greatlaw, bahkan jumlah dan kuantitas para ahli mengungguli wilayah tengah. Dapat dikatakan bahwa ujung barat telah menjadi inti dari seluruh benua Greatlaw, semua karena kemunculan Tuan yang dulu, Istana Surga Kuno. Pada saat yang sama, ini juga merupakan tujuan dari tim Mu Chen. Jarak paling barat dan wilayah utara adalah setengah jarak dari benua Greatlaw. Jika Mu Chen telah menempuh jarak dengan terbang, dia mungkin tidak akan mencapainya bahkan setelah setengah tahun. Untungnya, ada array spiritual transportasi yang bisa mereka gunakan. Namun demikian, setengah bulan telah berlalu ketika mereka secara bertahap mendekati ujung barat. Di sebuah kota dekat ujung barat, kelompok Mu Chen turun ke kedai teh. Kota ini awalnya sangat terpencil, tetapi untuk mencapai ujung barat, kota ini dipenuhi orang. Itu sedemikian rupa sehingga ada garis-garis cahaya yang terus-menerus bepergian di langit dan mereka semua menuju ke barat yang ekstrim. Kedai teh juga dipenuhi orang dan mereka semua memiliki energi spiritual yang berfluktuasi di sekitar mereka, yang membuktikan kekuatan mereka yang layak. Tuanmu, Tuan 9 Neter, kita sudah mendekati ujung barat. Tidak ada lagi array spiritual transportasi untuk digunakan dan kami hanya dapat melakukan perjalanan sendiri. Tan Qiu duduk di samping Mu Chen dan berkata dengan suara lembut. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Bagian barat yang ekstrim terlalu tandus, jadi tidak ada kekuatan yang menghabiskan uang untuk mendirikan array spiritual transportasi. Tapi untungnya, itu sudah dekat dan dengan kecepatan mereka akan dapat mencapainya hanya dalam beberapa hari. Melalui informasi yang kami kumpulkan sejauh ini, di perbatasan ujung barat, ada sebuah kota besar yang disebut Kota Barat. Itu juga kota terbesar di dekat ujung barat dengan berbagai kekuatan berkumpul di sana. Ada juga yang telah menyelidiki di sekitar ujung barat, jadi kita seharusnya bisa mendapatkan beberapa informasi tentang Istana Surga Kuno. Raja Putih menjawab dengan suara hormat. Bahkan ada orang yang cukup berani untuk mengambil risiko memasuki ruang retak di sekitar Istana Surga Kuno dan memperoleh informasi untuk dijual dengan harga tinggi. Oh, ekspresi Mu Chen berubah setelah mendengar itu. Orang-orang itu benar-benar tidak kenal takut dengan celah spasial yang kacau di sekitar Istana Surga Kuno. Sedikit kecerobohan dan mereka akan tersedot ke dalam ruang yang retak itu. Saat ini, sama sekali tidak bijaksana untuk masuk sekarang. Tetapi jika mereka dapat memperoleh panen dari Istana Surga Kuno, mereka mungkin dapat memperoleh beberapa petunjuk dan mereka akan selangkah lebih maju setelah memasuki Istana Surga Kuno. Peluang besar ini pada dasarnya adalah first come, first serve. Sepertinya kita harus melakukan perjalanan ke kota barat itu. Nine Neter dengan lembut menganggukkan kepalanya. Mu Chen mengangguk. Selain itu, juga harus ada ahli yang telah berkumpul dari benua Greatlaw, jadi dia bertanya-tanya apakah ada tokoh kuat dari generasi muda yang akan hadir juga. Ayo pergi ke kota barat. Menekan pikirannya, Mu Chen berdiri tanpa ragu-ragu dan meninggalkan kedai teh. Berubah menjadi seberkas cahaya, dia menyerbu ke langit dengan Nine Neter dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dan mereka menghilang ke cakrawala. Sementara pesta Mu Chen bergegas menuju kota barat, seorang wanita berpakaian putih juga berjalan keluar dari sebuah penginapan kota. Dia memiliki kecantikan surgawi dan murid spiritual yang membuatnya tampak seperti peri dari sebuah gambar. Namun, dia tidak peduli dengan sikapnya. Dia mengeluarkan buah spiritual yang langka, yang memancarkan energi spiritual yang menakjubkan, dan menelannya di bawah tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya dari sekitarnya. Sebelum membersihkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, orang itu juga di benua Greatlaw. Aku ingin tahu kemana dia pergi. Aku masih berhutang budi padanya sejak saat itu. Memiringkan kepalanya, dia tanpa daya membuang bibirnya ke samping dan meninggalkan kota dengan tangan di belakang punggungnya. Bab 1087 Xia Hong. Kota Barat adalah kota besar yang terletak di perbatasan ujung barat. Namun di masa lalu, kota ini dalam keadaan layu dengan jumlah penduduk yang rendah, menyebabkan kota ini berada di ambang kehancuran. Tetapi sejak kemunculan Istana Surga Kuno yang tiba-tiba, kota itu telah direvitalisasi, berkembang tidak seperti sebelumnya. Ketika pesta Mu Chen muncul di puncak di luar kota barat,
mereka melihat seberkas cahaya menutupi langit dengan suara memekakkan telinga yang bergema tanpa henti. Fluktuasi energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang menyebabkan energi spiritual di langit dan bumi bereaksi datang dari langit dan dapat dirasakan bahkan dari jarak seperti itu. Godaan istana surga kuno ini benar-benar luar biasa. Untuk memungkinkan kota biasa seperti ini berpenduduk seperti ini, Mu Chen menghela nafas melihat pemandangan ini. Dia bisa merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual halus yang kuat. Pemilik fluktuasi itu harus sangat kuat sampai-sampai dia harus menghadapinya dengan serius. Menurut perkiraannya, skala ahli di kota ini telah melebihi formasi elit dari domain Great Havenlow. Tentu saja, itu hanya perbandingan permukaan. Jika mandala bergerak, seluruh kota mungkin akan diratakan ke titik di mana tidak ada keberadaan alam berdaulat bumi besar di kota. Ayo pergi. Mu Chen dan Nine Nether bertukar pandang. Mereka terbang dengan 3 raja mengikuti di belakang mereka. Pesta itu berubah menjadi 5 garis cahaya dan mereka bergabung dengan aliran cahaya di langit, memasuki kota. Saat mereka memasuki kota, rombongan Mu Chen mencari penginapan untuk menetap. Old Man White dan Tan Qiu pergi mencari berita, sementara Raja Batu mengikuti Mu Chen dan Nine Nether sebagai penjaga setia mereka. Ketika Mu Chen melihat mereka bertiga membagi pekerjaan, dia tidak bisa tidak memuji dalam hatinya bahwa itu benar-benar bijaksana untuk membawa mereka bertiga. Kalau tidak, dia harus melakukan pekerjaan itu sendiri, mencari informasi di seluruh area. Dengan Old Man White yang cerdik, dia dan Nine Nether hanya perlu menunggu informasi dikumpulkan. Penginapan dipenuhi dengan suara-suara yang ramai dan sebagian besar telah memasuki telinga Mu Chen dan Nine Nether. Di tempat yang bercampur dengan segala macam orang ini adalah tempat terbaik untuk mencari informasi yang beredar. Saya mendengar bahwa seseorang bergerak di kota barat. Tampaknya menjadi pria berjubah biru yang memegang tombak emas. Kekuatannya tampaknya cukup baik, saya khawatir dia setidaknya berada di puncak alam penguasa kelas 8. Petik 2. Tes. Itu tombak suci emas, Liu Ming. Dia dari wilayah barat dan telah mencapai puncak alam penguasa kelas 8 pada usia yang begitu muda. Dia telah mencari orang untuk ditantang dalam periode waktu ini, dengan banyak yang dikalahkan olehnya. Dia benar-benar berbakat, tapi aku khawatir dia masih kalah dengan Azure Lotus Swordsman beberapa hari yang lalu. Setelah menilai kekuatannya, saya khawatir dia berada di alam penguasa kelas 9. Pada saat itu, dia telah memotong lengan 4 penguasa kelas 8 dengan satu gerakan, benar-benar tangguh. Petik 2. Masih ada 1,5 bulan yang lalu. Segala macam berita memasuki telinga Mu Chen, yang membuatnya sedikit terkejut. Bagian barat yang ekstrim benar-benar mengumpulkan banyak ahli dari benua Greatlaw. Jika mereka ditempatkan di tempat lain, mereka secara alami akan menjadi ahli tingkat atas dari generasi muda. Tapi sekarang, mereka telah muncul satu demi satu. Gemuruh. Sama seperti Mu Chen menghela nafas pada jumlah bakat tersembunyi di kota barat, sambaran petir yang bergemuruh tiba-tiba bergema dari cakrawala yang muncul di kota ini dalam sekejap. Di kota, tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan, yang menyebabkan ledakan seru yang tak ada habisnya. Mu Chen melihat ke arah langit dan tertegun dan dalam hati menamparkan bibirnya. Itu karena, pada saat ini, dia bisa merasakan kereta yang sangat mewah dalam kilat. Kereta ditutupi dengan rune naga emas dan fluktuasi kuat dipancarkan, menampilkan kekuatannya sebagai artefak surgawi. Tentu saja, faktor yang mengintimidasi bukanlah kereta itu sendiri, tetapi 4 singa perak yang menyeret kereta dengan kilatan petir di bawah kaki mereka, seolah-olah mereka sedang menunggangi petir itu sendiri. Itu adalah binatang spiritual, singa petir, yang memiliki garis keturunan binatang surgawi. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka akan dapat berevolusi menjadi binatang surgawi yang asli. Tidak ada yang mengharapkan siapapun untuk menggunakannya sebagai pembawa kereta. Siapa orang itu yang memiliki kemewahan seperti itu? Nine Nether merajut alisnya. Dia jelas tidak senang dengan seseorang yang menggunakan Divine Beast sebagai hewan peliharaan. Mu Chen menggelengkan kepalanya, sebelum suara bersemangat dan iri terdengar dari penginapan. Betapa borosnya, dilihat dari rune di kereta, mereka pasti dari Kekaisaran Xia. Cek, benar-benar penguasa wilayah timur. Saya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan datang juga. Yang ada di kereta pasti Pangeran Kekaisaran Xia. Petik 2. Ada gelombang tawa yang dimanjakan dari beberapa wanita yang datang dari kereta.
Sepertinya orang itu menyukainya. Dengan kesukaan seperti itu, aku khawatir selain pangeran keempat Xia Hong, tidak akan ada orang lain. Oh, pangeran keempat Xia Hong. Dia itu Xia Hong, peringkat ke-20 dari peringkat generasi muda di benua Greatlaw. Petik 2. Itu pasti dia. Rumor mengatakan bahwa dia sudah berada di alam penguasa kelas 9. Namun, jalur kultivasinya mengarah pada orang yang tidak benar, yang menghasilkan peningkatan yang cepat. Ketika Mu Chen dan Nine Nether mendengar suara-suara itu, mereka mengernyitkan mata. Jadi pangeran keempat dari Kekaisaran Xia, tidak heran dia sangat boros. Kekaisaran Xia sangat kuat dan memiliki fondasi yang dalam di wilayah timur. Nine Nether menganggukkan kepalanya dan tepat ketika dia hendak berbicara, dia tertarik pada suara yang datang dari penginapan lagi. Meskipun Xia Hong cukup bagus, dia masih terlalu kurang jika dibandingkan dengan putra mahkota Kekaisaran Xia. Haha, itu pasti. Ketenaran putra mahkota itu tersebar luas di benua Greatlaw, peringkat keempat di antara generasi muda di benua Greatlaw. Dia jauh lebih kuat dari Xia Hong. Suara itu dipenuhi dengan harapan dan rasa hormat terhadap putra mahkota Kekaisaran Xia. Mendengar kata-kata itu, hati Mu Chen dan Nine Nether bergetar dan tatapan mereka menjadi lebih serius. Putra mahkota sebenarnya begitu tangguh untuk menduduki peringkat keempat, peringkatnya bisa dibilang sama dengan Garuda. Kekaisaran Xia benar-benar tidak bisa diremehkan. Benua Greatlaw benar-benar superkontinen dengan elit yang tak terhitung jumlahnya. Tepat ketika Mu Chen dan seluruh penginapan dikejutkan oleh kekuatan Kekaisaran Xia, seseorang berjalan keluar dari kereta dengan wanita cantik di kedua tangan. Ketika orang itu berjalan keluar, dia telah menarik banyak tatapan. Dia mengenakan jubah emas dengan bantalan mulia yang dipancarkan darinya. Wajahnya agak pucat dan senyum yang menggantung di sisi bibirnya tampak agak menakutkan, tetapi pada saat yang sama, ada juga karisma yang unik. Dia secara alami adalah pangeran keempat Kekaisaran Xia, Xia Hong. Xia Hong melihat dari atas dan dengan santai menyapu pandangannya seperti seorang kaisar yang berkeliling wilayahnya, sebelum melihat Nine Nether, yang duduk bersama Mu Chen, dengan matanya yang peka terhadap keindahan. Nine Nether masih mengenakan gaun hitam dengan sosok ramping dan menggerahkan, menunjukkan fitur-fiturnya yang indah. Meskipun tenang, ada bantalan es di sekelilingnya dan karena kebangkitan garis keturunan burung abadi, ada aura mulia yang dipancarkan dari garis keturunannya yang membuatnya semakin luar biasa. Jadi, ketika Xia Hong melihat Nine Nether, ada kilatan cahaya di kedalaman matanya. Tapi sebelum dia bisa melihat lebih lama lagi, Nine Nether telah merasakannya dan wajahnya langsung menjadi dingin. Tatapan dinginnya menyapu, yang menyebabkan ekspresi Xia Hong berubah dan dia merasa terancam. Menarik, Xia Hong dengan santai tersenyum, karena dia tidak pernah berpikir bahwa wanita asing ini akan memiliki kekuatan yang menakjubkan yang tidak lebih lemah dari miliknya. Tatapan Xia Hong berkedip, tetapi pada akhirnya, dia tidak turun dari langit dan hanya menganggukkan kepalanya ke arah Nine Nether dari jauh, sama sekali mengabaikan Mu Chen, yang ada di sampingnya. Menanggapi sikapnya, Nine Nether mempertahankan ekspresi dingin dengan cahaya dingin yang mengembun di matanya dan hampir bergerak menuju orang yang sombong itu. Tepat ketika dia hendak bergerak, Mu Chen mengulurkan tangannya dari samping dan dengan lembut menepuk tinjunya dan tersenyum. Sepertinya pesonamu cukup bagus, menarik seseorang saat kita di sini. Mendengar ejekannya, Nine Nether mau tak mau memutar matanya. Dibandingkan dengan ekspresi dingin, itu beberapa kali lebih baik, yang bahkan mengungkapkan pesona langka. Xia Hong juga memperhatikan tindakan Mu Chen dan sikap Nine Nether, jadi dia menyipitkan matanya sebelum memelototi pemuda yang jauh lebih muda darinya. Merasakan tatapan Xia Hong, Mu Chen dengan ringan tersenyum dan mengangkat kepalanya tanpa rasa takut di matanya. Di kota yang ramai, dua tatapan dingin berbenturan. Bab 1088 Token. Di kota yang ramai, tatapan Mu Chen dan Xia Hong berbenturan dengan kedinginan, bersama dengan fluktuasi energi spiritual yang beriak di sekitar mereka, tetapi pada akhirnya, keduanya telah menarik energi spiritual mereka. Ketajaman tatapan Xia Hong perlahan mundur, sebelum memberi Mu Chen senyum tipis, namun, tidak ada kehangatan dalam senyumnya. Mu Chen menjawab dengan senyum dan ekspresi tenang. Sepertinya istana surga kuno menarik semua jenis orang. Ketika Xia Hong melihat sikap tenang Mu Chen, matanya menyipit dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah merasakan kekuatan Mu Chen, penguasa kelas 9 yang belum melangkah ke alam penguasa kelas 9. Namun, orang itu tidak menunjukkan rasa hormat padanya,
yang membuatnya tidak senang. Meskipun dia sedikit tidak senang, Xiaohong adalah orang yang cerdas juga, jadi dia tidak bertindak di tempat. Bagaimanapun, Mu Chen dan Nine Nether harus memiliki latar belakang dengan kekuatan mereka. Jika dia dengan sembrono bergerak tanpa menyelidiki mereka, maka ada kemungkinan itu akan menarik masalah baginya. Dengan demikian, tatapannya berkedip ringan, sebelum ditarik kembali dan dia siap meminta seseorang untuk menyelidikinya. Jika mereka tidak memiliki latar belakang apapun, maka mungkin dia bisa bergerak. Wanita berpakaian hitam itu kuat dan memiliki sikap dingin yang satu tingkat di atas semua wanita lainnya. Jika dia bisa memiliki wanita seperti itu di haremnya, dia pasti akan bisa meningkatkan kekuatannya. Hanya memikirkannya, senyum bocor di sudut mulutnya, sebelum dia melirik Mu Chen dan Nine Nether dan dia melambaikan tangannya sebelum binatang spiritual binatang petir mengeluarkan raungan dan mereka berubah menjadi kilatan petir yang terbang menuju arah lain kota. Tatapan orang itu terlalu penuh kebencian. Melihat bahwa Xiaohong telah pergi, Nine Nether berbicara dengan alis yang dirajut. Meskipun Xiaohong sangat menyembunyikan pikirannya, dia bisa merasakan pikiran kotornya dengan inderanya yang tajam. Jika bukan karena fakta bahwa Xiaohong memiliki latar belakang yang kuat, maka dia pasti tidak akan melepaskannya. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Mari kita lebih memperhatikan dia. Jika dia merencanakan sesuatu, maka kita harus membuatnya membayar harga, bahkan jika dia berasal dari Kekaisaran Xia. Meskipun fondasi Kekaisaran Xia dalam dan kuat, jika Xiaohong benar-benar menaruh pikirannya pada 9 Nether, maka Mu Chen tidak akan terlalu peduli tentang itu. Selama bertahun-tahun, apakah jumlah orang yang dia sakiti sedikit? Jadi bagaimana jika Kekaisaran Xia ditambahkan ke daftar? Mu Chen dan Nine Nether mengalihkan topik tetapi tidak lama kemudian, fluktuasi energi spiritual yang bergemuruh datang dari cakrawala yang jauh dan banyak orang dapat melihat beberapa garis cahaya melintas. Semua siluet itu memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat dan tak terbatas dan seiring dengan kedatangan mereka, mereka telah menyebabkan kegemparan di kota. Itu adalah Master Pavilion muda dari Pavilion Naga Tersembunyi, Musan. Dikatakan bahwa dia juga berada di peringkat 20-an. Mendengar seruan itu, Mu Chen mengalihkan pikirannya dan melihat seekor naga besar yang melilit dirinya sendiri saat meraung. Naga ini adalah varian dan meskipun memiliki garis keturunan klan naga, itu tidak murni, namun, jika ia memiliki kesempatan yang cukup, maka ia mungkin dapat berevolusi menjadi binatang surgawi yang asli. Seorang pria berdiri di atas kepala naga dengan pakaiannya berkibar tertiup angin dan energi spiritual yang dia kirimkan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Pria itu menaiki naga itu tanpa berhenti dan berjalan ke kota barat. Masih ada Jiangling dari Sword Saint Sect, dikatakan bahwa dia telah mengasingkan diri untuk berkultivasi di Sword Graveyard di sektenya dan mencapai terobosan ke alam penguasa kelas 9. Setelah Musan, sebuah pedang terbang dengan seorang pria berdiri di atasnya dan dia melesat melintasi langit dengan aura pedang yang tajam dan dia menyerbu ke kota barat. Cek, bahkan Nona Qinya dari Istana Horizon. Istana Horizon terutama memperdagangkan informasi, jadi informasi yang mereka miliki adalah yang terbaik. Bahkan dia telah datang, sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi di kota barat. Orang berikutnya yang muncul adalah seorang wanita dengan gaun merah. Dia memiliki penampilan yang elegan dan sosok yang berapi-api, bahkan satu alis atau senyumnya akan mengeluarkan pesona. Selanjutnya, energi spiritualnya ditarik ke dalam tubuhnya. Dia jelas memiliki harta untuk menyembunyikan fluktuasi energi spiritualnya sehingga orang lain tidak dapat menyelidiki kultivasinya, yang membuatnya tampak tak terduga. Suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing bergema di langit dan lebih banyak orang tiba tanpa kekurangan tokoh terkenal di benua Greatlaw, yang menyebabkan kota barat mendidih. Pemandangan ini berlangsung selama kira-kira setengah jam, sebelum berangsur-angsur menjadi tenang dengan seruan bergema dari sekitarnya. Dengan begitu banyak elit muda berkumpul di kota barat, sepertinya sesuatu akan terjadi. Bagaimanapun, setiap kekuatan dari benua Greatlaw memusatkan perhatian pada wilayah ini. Karena ketidakstabilan ruang, tidak ada pembangkit tenaga listrik Realm Sovereign Bumi yang berani masuk, jadi mereka telah mengirim elit muda mereka untuk mengumpulkan informasi terkait dengan Istana Surga Kuno. Sepertinya kita berada di tempat yang tepat, Nine Nether memandang Mu Chen dan tersenyum. Meskipun dia tidak tahu alasan pasti orang-orang itu berkumpul bersama, itu pasti terkait dengan Istana Surga Kuno.
Mari kita tunggu si putih tua kembali untuk mendapatkan informasinya. Mu Chen mengangguk. Pada saat ini, penginapan itu ramai dengan kebisingan, karena mereka semua bingung. Jelas, mereka tidak dapat memperoleh informasi yang akurat. Penantian mereka tidak berlangsung lama. Kira-kira 1 jam kemudian, Old White dan Tan Qiu kembali. Haha, Tuan seharusnya juga memperhatikan para elit muda yang berkumpul di kota barat, kan? Si putih tua tertawa kecil. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan bertanya, apakah kalian berdua mendapatkan informasi tentang masalah itu? Tan Qiu tersenyum. Kami memang menemukan sesuatu. Dikatakan bahwa ada tim beberapa waktu lalu yang mengambil risiko memasuki ruang retak. Setelah membayar korban dari setengah anggota mereka, mereka berhasil kembali hari ini. Petik 2. Apakah mereka menemukan sesuatu? Ekspresi Mu Chen bergerak. Yang lain tidak akan peduli dengan korban dari tim itu, tetapi jika tim itu tidak panen, maka tidak ada yang akan melakukan perjalanan jauh ke sini untuk apa-apa. Tan Qiu mengangguk. Kami telah mendengar sesuatu. Dikatakan bahwa mereka telah memperoleh sesuatu yang aneh. Ketika mereka mendapatkan item itu telah menyebabkan badai energi spiritual di Istana Surga Kuno dan sekitar 10 aneh dari rekan mereka direduksi menjadi tumbukan berdarah dalam badai. Jadi itu pasti sangat penting bagi Istana Surga Kuno. Apa itu? Mu Chen dengan cepat bertanya. Sepertinya itu sebuah tanda. Si putih tua menjawab. Sebuah tanda. Mu Chen dan Nine Nether bertukar pandangan dengan ekspresi mereka yang berubah menjadi serius. Di reruntuhan kuno semacam ini, hal-hal seperti token adalah yang paling menarik, karena itu mungkin menjadi kunci untuk sesuatu yang mungkin bisa mereka dapatkan dengan peluang besar dan memimpin di depan orang lain. Selanjutnya, token itu tampaknya diukir dengan 2 kuno, Tan Qiu menambahkan. 2. Hati Mu Chen bergetar. Mandala pernah memberitahunya bahwa ada 5 Hall Master di Ancient Haven Palace dan yang mereka temui saat perang berburu adalah Master Hall keempat. Mungkinkah token itu terkait dengan Master Aula kedua dari Istana Surga Kuno? Mu Chen memandang Nine Nether dan dia menganggukkan kepalanya. Keduanya memikirkan hal yang sama. Elit muda itu seharusnya ada di sini untuk itu. Mu Chen perlahan menganalisis. Persaingan macam apa yang akan ada untuk mendapatkannya? 9 Nether bertanya. Meskipun mereka tidak tahu apa kegunaan token itu, yang terbaik bagi mereka untuk mendapatkannya, jika memungkinkan. Jika itu masalahnya, maka mereka akan mendapat keuntungan saat memasuki Istana Surga Kuno. Haha, bagaimana lagi? Saat ini, ada banyak elit muda berkumpul di sini, mereka tidak akan melakukan pertempuran massal untuk itu, kan? Jika itu masalahnya, maka itu tidak akan menguntungkan siapapun kecuali orang lain. Mereka tidak bodoh. Putih tua tersenyum. Metode perolehannya juga melalui cara biasa, melalui lelang. Penawar tertinggi mendapatkannya. Mu Chen mengangguk. Dalam situasi ini di mana semua orang takut satu sama lain, mereka pasti akan memilih metode yang adil. Tapi itu masalah lain jika ada pertengkaran tersembunyi mengenai kepemilikan akhir token itu. Tuan, menurut Anda apa yang harus kami lakukan? Tan Qiu bertanya dengan lembut. Mu Chen dan Nine Nether saling bertukar pandang dan tersenyum. Apalagi, karena kita sudah menemukannya, maka kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Kami akan bergabung dengan pelelangan dan melihat apakah kami bisa mendapatkannya. Petik 2. Jika tidak, jika token Istana Surga Kuno jatuh ke tangan orang lain, pasti akan ada seseorang yang tidak setuju dengan hasilnya. Jadi dia akan menunggu dan melihat apakah ada kesempatan untuk memanfaatkannya. Putih tua, Tan Qiu, dan Raja Batu menganggukkan kepala, yang menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya sebelum berdiri dengan Nine Nether dan berjalan keluar dari penginapan. Dia mengangkat kepalanya ke arah pusat kota barat dan sepertinya ada awan petir berkumpul, seolah-olah akan terjadi badai petir. Mu Chen melihat ke arah itu saat dia berjalan keluar sambil tersenyum. Besok, biarkan aku mengalami betapa kuatnya para elit muda dari benua Great Law itu. Saya berharap mereka tidak mengecewakan saya. Bab 1089 Lelang. Ketika keesokan paginya tiba, kota barat sudah mendidih dari pertemuan para elit muda kemarin dan berita tentang token dari Istana Surga Kuno telah menyebar, yang menarik banyak perhatian. Semua ahli yang telah berkumpul di kota barat datang ke Istana Surga Kuno dan dengan ruang kacau di ujung barat, tidak ada yang berani menyerang karena mereka semua menunggu kesempatan. Dengan demikian,
Semua orang tertarik pada token misterius yang diperoleh di Istana Surga Kuno ini. Meskipun semua orang tahu bahwa token misterius itu diperhatikan oleh banyak ahli dan sia-sia bagi mereka untuk bersaing memperebutkannya, mereka tahu bahwa mereka semua berharap bahwa itu akan jatuh ke tangan mereka karena keberuntungan. Itu akan menjadi peluang besar dan di masa depan, mereka mungkin bisa memanfaatkannya untuk menjadi sosok terkenal di benua Greatlaw, memimpin angin dan awan. Jadi ketika pagi kedua tiba, suara-suara yang tak terhitung jumlahnya dari sosok-sosok melesat menutupi langit dan semuanya terbang menuju area tengah. Ada rumah lelang besar di pusat kota, namun, itu kosong selama bertahun-tahun. Tapi hari ini, itu dipenuhi dan popularitasnya sama sekali tidak kalah dengan rumah lelang besar manapun di benua Greatlaw. Lelang menempati sebagian besar paviliun dan dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat yang lebih rendah adalah kursi biasa, sedangkan kualitas meningkat di tingkat yang lebih tinggi dengan dekorasi mewah dan dapat mengabaikan keseluruhan lelang. Pada saat ini, pihak Mu Chen sudah memasuki tingkat ketiga dari rumah lelang. Dia menepuk tikar, yang terbuat dari bulu macan tutul api es. Itu sangat nyaman untuk diduduki. Ini secara alami dilakukan oleh Tan Qiyu, yang membuat Mu Chen menghela nafas dalam hati. Benar-benar lebih baik memiliki seseorang yang melayaninya di sisinya. Jika dia datang sendiri, dia pasti tidak akan begitu siap. Siapa yang akan mengadakan lelang? Apakah orang-orang yang muncul kemarin? Mu Chen dengan santai bertanya. Jika lelang ini diadakan oleh mereka yang mereka sebutkan kemarin, maka mereka harus lebih berhati-hati. Mendengar pertanyaannya, Old White segera menjawab, lelang akan diselenggarakan oleh pasukan lokal. Meskipun mereka tidak kuat, mereka bukan dari salah satu kekuatan. Haha. Tidak ada yang akan membiarkan lawan mereka menjadi tuan rumah pelelangan untuk mencegah diri mereka ditipu. Jadi mereka semua merekomendasikan kekuatan lokal untuk mengadakan pelelangan. Mu Chen dengan ringan menghela nafas setelah mendengar kata-katanya dan saat mereka berbicara, suasana di pelelangan tiba-tiba terangkat. Menyapu pandangannya, Mu Chen bisa melihat beberapa kelompok orang berjalan ke pelelangan. Tak satu pun dari mereka memiliki hubungan biasa dengan 4 dari mereka yang memimpin. Mereka berempat secara alami adalah Pangeran keempat Kekaisaran Xia Hong, Paviliun Naga Tersembunyi Musan, Pedang Sein Sekte Jiangling dan Qin Ya dari Istana Horizon. Mereka berempat adalah peringkat elit generasi muda. Dengan demikian, penampilan mereka telah menyebabkan seruan bergema. Haha, semuanya, Kekaisaran Xia saya harus memiliki token ini. Jika kalian bisa melakukannya demi saya, Kekaisaran Xia saya pasti akan mengingat bantuan ini. Pangeran keempat Kekaisaran Xia Hong melihat kerumunan di paviliun, lalu dia berbalik dan tersenyum ke arah 3 lainnya. Namun, Master Paviliun Muda Paviliun Naga Tersembunyi, Mu Chen menyeringai setelah mendengar kata-katanya. Mengapa saya tidak memberi Anda masing-masing 5 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid untuk menyerah dalam hal ini? Paviliun Naga Tersembunyi saya pasti akan mengingat bantuan ini. Petik 2. Dia tidak menyembunyikan ejekan dalam kata-katanya. Meskipun Kekaisaran Xia adalah penguasa wilayah timur, jaraknya puluhan juta mil dari Paviliun Naga Tersembunyinya, jadi dia tidak takut sedikit pun. Qin Ya dari Istana Horizon menutup mulutnya dan terkekeh. Dia melihat keduanya saat mereka bertarung, sementara Jiangling dari Sword Sein Sek tidak memiliki ekspresi apapun saat memeluk pedang panjangnya, sepertinya dia tidak mendengar kata-kata Xia Hong dan Musan. Xia Hong tersenyum dengan mata menyipit, lalu dia menatap Musan. Karena itu masalahnya, maka saya berharap Tuan Muda Paviliunmu telah membawa cukup cairan spiritual berdaulat. Menjeda kata-katanya, dia tidak bisa diganggu untuk bertarung lagi dengan Musan dan mengalihkan pandangannya ke Qin Ya yang cantik. Nona Qin Ya, apakah Anda bersedia duduk bersama saya untuk menonton pelelangan ini? Ho, kita semua akan menjadi lawan nanti dan itu akan membuat kita canggung jika kita tetap bersama. Qin Ya terkekeh, menolak undangan Xia Hong sebelum dengan elegan berjalan di paviliun. Xia Hong tidak peduli dengan penolakan itu. Dia hanya mengangkat kepalanya dan melihat sosok indah Qin Ya dengan api yang berkobar di kedalaman matanya sebelum kembali ke ekspresi normal dan mengikuti di belakangnya. Di tengah paviliun, Xia Hong tiba-tiba merasakan bahwa Qin Ya telah berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke sudut dengan keterkejutan di matanya. Mengikuti tatapannya, dia mengernyitkan matanya karena dia melihat Mu Chen dan Nine Nether yang dia temui kemarin. Apa yang salah? Nona Qin Ya mengenal mereka. Xia Hong bertanya dengan suara rendah.
Dengan informasi yang tak terbatas, Istana Horizon seharusnya memiliki beberapa informasi mengenai orang asing itu. Qinya berhenti sebentar, sebelum tersenyum. Jika saya tidak salah menebak, mereka seharusnya berasal dari domain Great Havenlau dan mereka adalah kaisar yang baru naik. Mereka seharusnya adalah kaisarmu dan kaisar 9 Neter. Wilayah utara, domain Havenlau hebat, mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Xia Hong tertegun dengan senyum mengejek di sudut bibirnya. Wilayah utara dapat dianggap sebagai tempat terpencil di benua Greatlau, ditutupi dengan konflik tanpa penguasa yang mirip dengan kekaisaran Xia mereka. Adapun domain Great Havenlau, reputasi kekuatan itu juga tidak terlalu signifikan. Dia awalnya berpikir bahwa bocah itu memiliki latar belakang yang kuat, mengingat Mu Chen tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya. Tetapi pada akhirnya, ternyata dia hanya dari domain Great Havenlau. Qinya menangkap senyum mengejek yang tergantung di sudut bibir Xia Hong dan tatapannya berkedip. Sepertinya Xia Hong memiliki beberapa masalah dengan dua kaisar baru itu. Tapi tentu saja, Xia Hong tidak tahu bahwa meskipun tidak ada penguasa di wilayah utara, domain Great Havenlau sudah menonjol dari kekuatan tingkat atas lainnya. Meskipun fondasi domain Great Havenlau lebih lemah dari kekaisaran Xia, penguasa domain Great Havenlau telah melangkah ke alam penguasa bumi besar dan sama sekali tidak kalah dengan kaisar Xia dari kekaisaran Xia. Jika Xia Hong melakukan sesuatu pada dua kaisar dari domain Great Havenlau, penguasa domain Great Havenlau pasti tidak akan membiarkan masalah ini selesai dengan mudah. Pada saat itu, bahkan kaisar Xia akan sakit kepala, bukan? Jadi dia lebih dari bersedia untuk kaisar Xia memiliki musuh tambahan. Dengan pemikiran ini di benaknya, Qinya berjalan menuju sudut lain dari pavilion. Xia Hong, Mu San dan yang lainnya juga telah menemukan tempat duduk dengan pelayan yang melayani mereka. Mu Chen telah memperhatikan grup ini dan juga melihat percakapan antara Xia Hong dan Qinya. Yang pertama mengungkapkan ekspresi mengejek di sudut bibirnya, samar-samar memikirkan sesuatu dengan satu pemikiran dan tersenyum. Sepertinya kita telah diremehkan. Ini bukan wilayah utara dan tidak ada yang tahu reputasimu di sini. 9 Neter menggoda, ketenaran apa yang saya miliki. Mu Chen tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia berhenti dan melanjutkan, tapi jika ada yang percaya bahwa aku penurut, aku khawatir mereka akhirnya akan patah tangan. Terlepas dari pidatonya yang santai, ada kebanggaan yang terkandung dalam kata-katanya. Dia telah bergerak selangkah demi selangkah selama bertahun-tahun, sejak dia meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara dan memurnikan tubuh abadi matahari besar untuk mencapai alam penguasa kelas semu. Dia telah bertemu terlalu banyak lawan tetapi pada akhirnya, dia adalah yang terakhir untuk tetap berdiri. Karena itu, dia yakin bisa menghadapi siapapun dari generasi yang sama. Tidak apa-apa jika Xia Hong berperilaku sendiri, tetapi jika dia punya pikiran, maka Mu Chen tidak akan keberatan membiarkan Xia Hong tahu harga karena terlalu sombong. Mu Chen menoleh dan dia melihat Nine Neter tertegun saat menatapnya, jadi dia menggaruk kepalanya dengan bingung. Apa yang salah? Nine Neter juga tercengang tentang jejak ketajaman yang dipancarkan oleh Mu Chen, sebelum dia menghela nafas dalam hati. Mu Chen bukan lagi pemuda yang lembut, kepercayaan dirinya dan sikapnya melampaui masa lalu. Dia benar-benar tumbuh di tahun-tahun ini. Dong, sementara Nine Neter linglung, bel tiba-tiba berbunyi di pavilion, yang menutupi keributan yang datang dari bawah, dan semua orang secara bertahap terdiam dengan panas di mata mereka saat mereka melihat ke panggung. Seorang pria parubaya naik ke panggung dan dia memperkenalkan dirinya, saya Han Fei dari Sekte Dingin Barat dan saya akan menjadi tuan rumah lelang ini. Menyelesaikan kata-katanya, dia melambaikan tangannya dan beberapa siluet berjalan keluar dengan piring perak di tangan mereka, yang diselimuti dengan penghalang energi spiritual yang menghalangi fluktuasi energi spiritual di dalamnya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di piring perak dengan panas di mata mereka dan Han Fei tersenyum melihat pemandangan ini. Karena semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, maka saya akan mengumumkan dimulainya lelang ini. Bab 1090 Arai Pembunuh Dewa 9 Naga. Pavilion itu dipenuhi banyak orang, tetapi meskipun jumlahnya banyak, pavilion itu sunyi dengan tatapan panas menatap panggung. Tepatnya, mereka seharusnya menatap piring perak yang dipegang oleh 4 gadis dengan tanda energi spiritual yang muncul di piring yang membentuk penghalang yang menghalangi fluktuasi energi spiritual sehingga tidak ada yang bisa merasakannya. Han Fei melihat tatapan panas di sekitar dan tersenyum, skala lelang ini tidak akan besar,
Tetapi keempat item ini berasal dari Istana Surga Kuno dan telah melalui proses seleksi yang ketat. Jadi, mari kita mulai dengan yang pertama. Han Fei melambaikan tangannya dan seorang gadis dengan hati-hati berjalan dengan piring perak. Kilau secara bertahap memudar di piring dan mengungkapkan item di dalamnya. Semua orang melihatnya dan melihat marmer hitam di piring yang ditutupi dengan jejak berbintik-bintik dari aura halus, kuno dan mendalam yang bocor darinya. Mu Chen mengernyitkan matanya saat melihat marmer dan retakan muncul di dahinya. Saat cahaya hitam melonjak, dia telah benar-benar melihat melalui marmer berbintik-bintik dan energi spiritual besar yang terkandung di dalam marmer. Apa itu? Nine Nether bertanya dengan ragu. Marmer hitam itu tampak biasa saja dari permukaannya. Itu seharusnya artefak kuasa Sein yang cukup kuat. Retakan kecil di dahinya menutup dan Mu Chen perlahan berkata. Dengan murid yang memadamkan kehidupan, dia bisa melihat energi kuat yang terkandung dalam marmer hitam yang akan menempatkannya di antara artefak tingkat atas. Itu adalah artefak kuasa Sein yang mungkin tidak lebih lemah dari miliknya. Fakta ini membuatnya menghela nafas kagum. Istana Surga Kuno benar-benar luar biasa. Hanya sebuah kelereng yang bisa memiliki energi yang begitu kuat. Menghadapi item ini, bahkan dia sendiri sedikit tergoda, setidaknya untuk orang lain. Sementara Mu Chen menghela nafas kagum, paviliun secara bertahap menjadi gempar. Meskipun sebagian besar orang di sini tidak tahu apa itu marmer hitam, masih ada orang lain dengan kemampuan menganalisis khusus. Tidak lama kemudian, bisikan secara bertahap bergema, yang menyebabkan keributan. Haha. Hadirin sekalian, item ini disebut mutiara penghancur laut yang hanya dapat diperoleh oleh para elit di Istana Surga Kuno sebagai hadiah atas kontribusi besar mereka. Ini adalah artefak kuasa Sein dengan kekuatan untuk membelah lautan, membuatnya sangat kuat. Bahkan penguasa kelas 9 tidak akan berani meremehkannya. Han Fei tersenyum dengan mata menyipit. Keributan di paviliun semakin memanas dengan penjelasan Han Fei dan banyak orang melihat artefak kuasa Sein dengan mata menyala-nyala. Bahkan di pasukan tingkat atas, artefak seperti itu sangat langka dan tidak dapat dibandingkan dengan artefak kuasa Sein biasa yang ada di luar sana. Tawaran awal adalah 10 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid dengan setiap kenaikan tidak kurang dari 1 juta. Jika ada yang tertarik, Anda semua bisa mulai menawar. Han Fei tersenyum. Ketika harga yang disebutkan, keributan itu langsung menjadi sunyi. Bagaimanapun, itu adalah jumlah yang sangat besar dan tanpa dukungan dari kekuatan tingkat atas di belakang mereka, tidak mungkin bagi siapapun untuk membayar jumlah yang begitu besar. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka memiliki kekuatan tingkat atas yang berdiri di belakang mereka, kebanyakan dari mereka lebih suka menggunakannya untuk kultivasi mereka sendiri. Bagaimanapun, Sovereign Spiritual Liquid adalah kebutuhan dalam kultivasi dan tampaknya, kecepatan kultivasi mereka akan terpengaruh. Meskipun sebagian besar dari mereka dihentikan oleh harga tinggi, banyak elit berkumpul di kota barat pada saat ini dan mereka semua siap. Meskipun sedikit sakit hati untuk harga ini, mereka mengertakkan gigi memikirkan kekuatan yang dimilikinya. 11 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Di paviliun kedua, seorang pria berpakaian putih meraung, yang menarik banyak tatapan dan bisikan. Ini adalah master paviliun muda dari paviliun giok emas. Dikatakan bahwa dia saat ini berada di puncak alam penguasa kelas ke-7. Tidak heran dia begitu murah hati. Lebih dari 10 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid, saya mungkin bisa menembus ke alam penguasa tingkat ke-7 atau ke-8 dengan itu. Petik 2. Pria berpakaian putih itu melambaikan kipas batu giok di tangannya dan dengan lembut tersenyum saat dia menghadapi tatapan iri yang diarahkan padanya. Tapi sebelum dia bisa mempertahankan sikap itu lama, dia terganggu oleh suara lain. 12 juta tetes cairan spiritual yang berdaulat. Wajah pria berpakaian putih itu menegang dan dia berbalik untuk melihat seorang pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya dan tatapan yang sama ganasnya dengan serigala. Secara alami, dia bukan karakter yang baik. Yo, bukankah itu pemimpin benteng kubu serigala surgawi barat laut? Tidak pernah berharap dia ada di sini. Mu Chen memiliki sikap menonton pertunjukan di sini. Meskipun tergoda oleh mutiara penghancur laut, dia memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Lagi pula, dia sudah memiliki murid yang memadamkan kehidupan yang sama sekali tidak lebih lemah dari mutiara penghancur laut. Jadi dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk merebutnya. Bagaimanapun,
Tang Bing secara alami akan membuat wajahnya berubah menjadi hijau karena marah jika dia tahu betapa borosnya dia jika dia membuangnya begitu saja. Harga mutiara penghancur laut dengan cepat naik hingga 14 juta tetes cairan spiritual berdaulat dan pada saat ini, bahkan Tuan Muda Paviliun Giok Emas dan pemimpin benteng Serigala Surgawi berada di ambang berhenti dan wajah mereka berubah dengan ragu-ragu. 16 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Suara malas terdengar saat mereka berdua ragu-ragu dan menyebabkan perubahan pada ekspresi mereka berdua. Mengangkat kepala, mereka melihat pangeran keempat Kekaisaran Xia, ekspresi kosong Xia Hong. Melihat bahwa Xia Hong yang menawar, mereka berdua mengubah ekspresi mereka dan mereka duduk kembali. Terbukti, mereka dengan enggan menyerah. Lagi pula, mereka tidak mampu menyinggung Kekaisaran Xia dan, dalam hal kekayaan, mereka juga lebih rendah. Xia Hong hanya melirik mereka berdua, sebelum mengalihkan pandangannya dan berbicara dengan suara samar, apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari pangeran ini? Suaranya mengandung ejekan dan meskipun menyebabkan ketidaksenangan beberapa ahli, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, 16 juta tetes sovereign spiritual liquid setara dengan keuntungan dari kekuatan kelas 2 dalam setahun. Han Fei melihat semua orang yang terdiam dan tersenyum. Karena tidak ada yang memiliki tawaran yang lebih baik, maka sisa tering peal ini akan menjadi milik pangeran keempat. Dia dengan lembut bertepuk tangan dan gadis itu mundur, lalu menghilang dari panggung. Pada saat yang sama, seorang gadis kedua berjalan maju. Semua orang melihat mutiara penghancur laut yang dibawa pergi dan mereka menghela nafas sebelum mengalihkan perhatian mereka ke gadis kedua. Melalui pemanasan, suasana di pelelangan jelas meningkat, karena banyak ahli menggosok tangan mereka bersama. Mereka bersemangat untuk melihat apa yang dimiliki piring perak berikutnya. Melihat suasana ini, Han Fei tidak menunda dan melambaikan tangannya. Cahaya energi spiritual di piring kedua menghilang, mengungkapkan item di dalamnya. Tatapan Mu Chen melesat turun dari pavilion, menatap benda di piring kedua dengan ekspresi dan minat yang berubah di wajahnya. Ada gulungan perunggu kuno di piring perak. Meskipun gulungan itu tampak compang camping, fluktuasi khusus yang dipancarkannya membuat Mu Chen mengerti bahwa itu seharusnya menjadi diagram array spiritual dengan peringkat yang layak, setidaknya Heaven Grade. Saat minat meningkat di hati Mu Chen, seruan juga bergema. Sebagian besar orang di sini dapat mengenali bahwa itu adalah diagram array spiritual, yang hanya berguna di tangan Master Array Spiritual. Namun, jumlah Master Array Spiritual sangat kecil. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, nama gulungan ini adalah Array Pembunuh Dewa 9 Naga, yang dikabarkan berada di kelas cendekia. Han Fei dengan cepat menjelaskan, melihat kegembiraan yang hilang. Kelas Sarjana, kehebohan meledak pada kata-katanya. Bahkan mereka yang bukan Master Array Spiritual memiliki kejutan tertulis di wajah mereka, karena Array Spiritual tingkat cendekia setara dengan penguasa bumi. Semua orang tahu bahwa cendekiawan Array Spiritual adalah eksistensi yang setara dengan alam penguasa bumi, jadi Array Spiritual kelas cendekia secara alami setara dengan kekuatan penguasa bumi. Ini adalah diagram Array Spiritual yang bahkan pasukan tingkat atas di benua Great Law tidak akan memilikinya. Tetapi pada saat ini, satu telah muncul. Mu Chen terkejut, sebelum dia merajut alisnya. Menurut perkiraannya, meskipun fluktuasi khusus datang dari gulungan, itu seharusnya tidak mencapai tingkat cendekia. Kamu mengklaim bahwa gulungan ini adalah array spiritual kelas cendekia. Ada orang-orang dengan mata yang tajam, jadi mereka juga tidak bisa menahan keraguan mereka. Han Fei terbatuk malu setelah mendengar itu, lalu menjawab, memang, jika ini adalah versi lengkap dari array pembunuh dewa 9 naga, itu pasti diagram array spiritual tingkat cendekia. Maksudmu ini bukan versi lengkap dari array pembunuh dewa 9 naga. Semua orang di sini tidak bodoh dan mereka bisa memahami arti di balik kata-kata Han Fei. Han Fei tersenyum kering. Diagram array spiritual ini tidak lengkap, tetapi meskipun demikian, bahkan penguasa kelas 9 tingkat puncak akan berada dalam kesulitan menghadapi array spiritual ini. Suara Sking bergema di bawah panggung dan banyak orang menggelengkan kepala. Mereka bukan master array spiritual, jadi mereka pasti tidak tertarik menghabiskan uang untuk membeli array spiritual yang tidak lengkap. Han Fei juga tidak berdaya pada pemandangan ini dan dia segera menyatakan, kami akan memulai penawaran untuk item kedua ini. Tawaran awal array pembunuh dewa 9 naga adalah 5 juta tetes cairan spiritual berdaulat.
Petik 2. 5 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid secara alami jauh lebih murah daripada sisa tering pearl, tetapi yang mengejutkan, tidak ada yang menawarkan tawaran. Bahkan Master Array Spiritual itu sedang merenungkan karena mereka tidak percaya diri dalam memahami array yang tidak lengkap ini. Jika mereka gagal, maka itu juga akan menjadi barang tak berguna yang mereka miliki. Hanya membayar 5 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid saja sudah menyusahkan mereka. Dengan pemikiran seperti itu, seluruh pelelangan tiba-tiba menjadi sunyi. Ketika Han Fei melihat situasi ini, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Namun, dia tahu bahwa di antara 4 item, ini mungkin yang paling sulit untuk dilelang. Jadi tepat ketika dia akan berbicara lagi dalam upaya untuk membangkitkan minat spiritual Array Masters, sebuah suara muda tiba-tiba bergema, yang bergema di pavilion besar, 6 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Han Fei tercengang, sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria muda melihat ke atas dengan senyum di wajahnya.